Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. luar biasa hari ini. Wah, jejaka keren semua nih hari ini, luar biasa nih. Nah, hari ini kita akan masuk ke sharing, sebenarnya lebih ke arah sharing, bagaimana menjadi pembicara internasional. Walaupun saya yakin, ini kan sudah batch ke-7 gitu ya. Setiap batch saya sering memantau pemateri-pemateri lain gitu, dan luar biasa gitu penyampaiannya, bahkan seringnya beberapa materi saya sudah tersampaikan gitu. Jadi kayaknya kalau secara materi teman-teman udah dapat hampir dapat 80 sampai 90%-nya yang teman-teman harus dapatkan. Nah, justru kalau saya lebih ke arah sesi saat ini, apa yang benar-benar teman-teman butuhkan untuk berkembang di dunia training. Mungkin dari kemarin sudah banyak referensi, sudah banyak gambaran-gambaran, tapi masih ada yang dibingungkan gitu. Nah, ini sesinya nih. Ibarat sebuah sesi pembelajaran pasti butuh evaluasi. Jadi butuh kemampuan kita untuk melihat kita udah sejauh mana, apa yang kita butuhkan, kita mulai melangkah dari mana. Nah, itu yang harus saya pacu ke teman-teman. Teman-teman ini kalau misalkan mau masuk dunia training, kira-kira nih sekarang harus mulai ngelangkahnya dari mana gitu. Itu dulu gitu. Nah, sebelum ke sana, saya harus menjawab pertanyaan teman-teman dulu. Karena kebanyakan orang tidak mau melangkah karena di benaknya masih banyak pertanyaan yang membuat dirinya ragu untuk melangkah gitu. Padahal karena pertanyaan itu terjawab atau tidak, banyak yang trainer-trainer yang sudah eh, sukses dengan menghilangkan keraguan-keraguan yang ada, dan kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya akan ketemu dengan sendirinya ketika Anda mulai melangkah, gitu loh. Jadi makanya saat ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan sambil kita berproses, sambil kita memulai langkah pertama kita untuk masuk ke dunia training, gitu. Kalau dari segi pengetahuan, dari segi profesi, saya yakin di sini ada guru, ada trainer yang udah lama, ada yang di pengadilan agama gitu, itu udah berinteraksi dengan masyarakat, ada sarjana komunikasi tadi, ada yang mahasiswa komunikasi gitu kan. Itu public speaking-nya udah pasti mantap banget gitu. Dari segi kemampuan berbicara udah pasti luar biasa. Dari segi kemampuan bersosialisasi pasti udah luar biasa. Tapi kenapa sih belum ajak ketika mau melangkah? Nah, itu yang harus kita bahas. Oke, kita siap ya. Kita bahas satu persatu. Oke, ini udah banyak juga yang masuk. Sambil teman-teman yang baru masuk, kita tetap bahas dulu aja. Nanti kalau misalkan ada waktu, kita akan kaji lebih lanjut dan berkenalan lagi, lanjutkan yang tadi gitu ya. Saya sapa dulu yang baru masuk, ada Bu Dewi ya, Bu Dewi Yani. Ya, assalamualaikum. Maaf telat, baru selesai sholat Waalaikumsalam. Ya, isya. sama-sama. Ya, di sana memang baru ini ya, baru mulai waktunya sholat ya. Ya, ada lagi yang baru datang, Bu Yani nih, ini perempuan yang banyak semua yang datang. Bu Yani. Suaranya putus-putus ya, Coach. Terdengar nggak ya? Masih putus-putus? Oke. Lumayan, sudah jelas. Oke. Assalamualaikum, Coach. Ya, gimana Bu Yani? Jelas. Jelas ya, oke. Oke, selamat datang buat yang sudah hadir di sini. Kita akan mulai nih. Tadi udah perkenalan sudah gitu ya. Kita akan mulai untuk melangkah. Dan sebelum melangkah, jawab dulu kebingungan-kebingungan yang ada di pikiran Anda. Nah, bagaimana menghilangkan kebingungan itu? Saya akan jawab satu persatu. Putus-putus lagi ya? Cek. Oke, masih putus-putus suara saya? Cek. Oke, yang lain mungkin bisa bantu kalau misalkan suara saya terdengar baik. Ya, masih putus-putus. Sinyalnya mungkin ya, Coach? Iya kali ya. Atau yang lain mungkin bisa dituliskan di chat, suara saya terdengar jelas atau tidak.
Jadi saya bisa pantau di saya aja atau di yang lain juga gitu. Iya. Kadang bagus, kadang jelek, Coach. Oke. Coba. Cek. Ada sinyal kali ya. Nah, Cek, ini cek. udah lumayan. Oke. Sudah yang lain bisa terdengar? Sudah. Sudah ya? Oke. Udah, Coach. Oke, kita akan Sudah jelas. sudah jelas ya. Oke, good. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Pertanyaan yang tadi yang ada di grup WhatsApp. Oke, kita jawab pertanyaan paling pertama dulu. Kenapa harus dijawab gitu? Karena kalau nggak terjawab, kadang-kadang orang bingung, ragu-ragu melangkah cuma gara-gara pertanyaan yang belum terjawab aja gitu ya. Yang pertama, cara membuat lembaga komunitas trainer dan motivator. Ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya bisa dua gitu ya. Anda mau buat formal atau membuat non formal gitu. Itu dulu pertanyaannya gitu. Jadi ketika teman-teman nih mau bikin sebuah lembaga training gitu ya. Kita bahas dulu. Teman-teman mau maju sebagai seorang trainer atau memajukan lembaga trainingnya. Itu dulu. Jadi pertanyaan pertama yang harus ditanyakan ke diri kita adalah, teman-teman mau meresmikan saya dulu sebagai trainer, baru bikin lembaga, atau meresmikan lembaganya dulu, baru trainernya yang diresmikan, gitu loh. Itu dulu yang harus jadi pertanyaan. Kalau teman-teman yang mau dijual adalah jasa teman-teman sendiri, gitu. Yang harus teman-teman buat adalah sertifikasi skill-nya, gitu. Kalau teman-teman instruktur atau trainer, teman-teman bisa mulai masuk lewat BNSP. Mensertifikasi kemampuan Anda sebagai trainer, instruktur. Biasanya instruktur tatap muka yang ada sertifikasinya. Gitu. Nanti dites tuh. Dari mulai micro teaching-nya dites, kemampuan bikin perencanaan pelatihannya dites, udah gitu need analisis juga dites. Teman-teman harus bisa tuh nanti tahu kebutuhan pasar itu apa, kebutuhan orang yang mau kita kasih ilmu itu apa. Udah kebutuhannya harus tahu, udah gitu standar pelatihannya harus jelas, terus standar kompetensinya apa, setelah dilatih itu targetnya apa, itu harus jelas. Terus setelah itu bentuk pelaksanaannya gimana, fasilitas yang wajib ada apa saja, standar keamanannya gimana. Nggak boleh tuh ada kabel ngawir-ngawir tuh di depan kita pada saat kita ngisi materi. Itu nggak boleh gitu. Nah itu kalau ngomongin seorangnya ya, kita mau menstandarisasi orangnya ini diresmikan dulu nih, dilegalkan dan dibuat si trainer ini secara secara legal formal itu boleh mengajar gitu. Ibaratnya nggak punya SIM-nya gitu. Jadi yang mau dijual apa nih si trainernya dulu. Kalau si trainernya dulu yang mau dijual, itu yang penting. Anda punya legalitas dalam hal ini, punya sertifikasi untuk menjadi trainer atau punya SIM-nya untuk menjadi trainer. SIM-nya dapat di mana? Bisa dapat di situ, atau yang formalnya teman-teman mengajar. Kan kalau pengajar berarti punya nomor punya terdaftar sebagai pengajar di dinas pendidikan. Itu juga itu secara legal formal gitu. Itu kalau misalkan yang dicari adalah diri kitanya. Putus suaranya. Cek. Si putus-putus ya? Oke. Saya coba pakai handphone coba ya. Saya dua deh. Iya, iya tadi putus. Oke. Coba sudah terdengar lagi belum? Sudah. Sudah. Tadi sempat hilang beberapa detik. Oke. Oke, sudah terdengar lagi teman-teman? Jelas? Jelas. Oke, jadi tadi ya, pertanyaan pertama bagaimana membentuk lembaga trainer dan motivator. Pertanyaan pertama berarti harus menjawab dulu, Anda sebagai seorang trainer sudah resmi belum jadi trainer gitu loh.
Cara meresmikannya gimana? Ikuti sertifikasi yang memang jelas bersertifikasi Anda sebagai trainer, bisa lewat BNSP gitu. Nah, kalau udah resmi gimana? Nah, di BNSP itu sebenarnya ada level lanjutannya. Nah, level lanjutannya itu kan ada penyelenggara training, itu level, kalau nggak salah kalau saya itu level, kalau dulu SKKRI-nya yang 7 sampai 11 kalau nggak salah. 11 sampai 15 itu udah pengawas training gitu. Jadi bisa jadi penyelenggara training, bisa jadi pengawas training. Nah, itu bisa tuh teman-teman punya lembaga, dan lembaga itu orang-orangnya yang sudah punya sertifikasi BNSP semuanya gitu. Sehingga boleh membuat training pengajaran. Atau kalau sekarang udah dimudahkan dengan adanya LPK gitu. Lembaga pelatihan dan kursus. Itu bisa tuh lewat situ gitu. Itu kalau ngomongin legal formal. Jadi kalau legal formal, pertama diri Andanya dulu nih harus punya sertifikasi minimal BNSP, atau kalau teman-teman udah tersertifikasi sebagai dosen atau tersertifikasi sebagai guru dengan punya NUPTK atau NIDN kayak gitu, itu udah teman-teman udah otomatis kan udah berjalan sebagai seorang pengajar sebenarnya gitu. Tapi kalau di dunia training berarti teman-teman harus punya SIM-nya, SIM untuk memberikan training, berarti instruktur tatap muka gitu. Nah, setelah punya itu teman-teman harus kalau misalkan berkumpul nih di satu lembaga, orang-orangnya juga harus sama nih, punya resmi yang sama gitu. Setelah itu baru teman-teman membuat lembaga yang memang dilegalkan, bisa lewat yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, atau bisa bikin juga nantinya dari yayasan itu bikin juga LPK gitu, seperti itu. Oke, itu yang pertama. Lalu kalau misalkan mau bikin yang nggak formal, bisa gitu teman-teman, asal sama-sama bergerak di bidang motivator misalkan, teman-teman bikin perusahaan gitu, bikin satu organisasi gitu, itu juga sebenarnya jalan-jalan aja, yang penting jalan gitu. Cuman kembali lagi, kan nggak ada ADART-nya, nggak ada aturan-aturannya, jadinya cuma jadi sebuah lembaga yang yang ada project jalan, nggak ada project yang nggak jalan. Beda sama tadi, kalau tadi udah jelas nih setiap bulan, setiap tahunnya ngapain aja gitu. Itu sih yang pertama gitu. Oke, ini pertanyaan dari sampai sini masih ada yang ditanyakan terkait lembaga? Kalau izin bertanya, Coach, Boleh. kalau dosen, kalau baru punya NIDN, belum Serdos, boleh? Sebenarnya kembali lagi tadi, kalau misalkan kalau NIDN kan berarti dari pemerintah ya? Iya. Ketika mau keluar bikin training, tetap teman-teman harus ngambilnya BNSP gitu. Kecuali kalau dari pemerintah ke pemerintah gitu. Suratnya resmi gitu, mengundang atas nama si A gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau udah niatnya mau ngejual diri nih, kalau bahasanya tadi ada tuh yang di grup, menjual diri. Biasanya yang dilihat apakah orang ini sudah punya sertifikasi untuk punya SIM-nya nggak untuk mengajar gitu. Dalam hal ini SIM-nya itu kalau sekarang itu adalah lulus nggak uji kompetensi sebagai pengajar, instruktur gitu. Nah, yang meluluskan itu yaitu BNSP gitu. Kalau boleh tanya, kalau di BNSP itu kayak semacam kita kursus atau cuma dikasih tutorial terus langsung tes atau gimana ya, Coach? Sebenarnya sih jadi biasanya kalau misalkan di BNSP itu langsung kita tuh dikasih borang-borang. Jadi yang harus diisi apa, udah gitu kompetensi yang harus kita punyai apa gitu kan. Itu ada yang kita diajarkan dulu, itu kan banyak ya paketnya yang mereka. Kalau saya sendiri dulu hari pertama itu saya diajarkan dulu tuh. Saya diajarkan dulu terkait apa kebutuhan, need analysis itu apa, materi-materinya saya diajarin dulu tuh hari pertama. Hari kedua baru tuh disuruh nyusun tuh, ngisi-ngisi POM, borang, dan bagaimana cara mengajar, micro teaching seperti apa. Nah, hari ketiga biasanya ujian seperti itu. 3 hari aja ya pelatihannya? Tergantung level. Ibu mau sampai level berapa? Level 1 itu masih instruktur tatap muka. Level 2 itu penyelenggara pelatihan.
Level 3 itu pengawas pelatihan waktu zaman saya. Gitu. Ini yang baru nih kalau nggak salah KKNI nih Mas Rino nih kalau boleh masih standby, boleh sharing juga. KKNI agak beda soalnya. Oke. Suaranya hilang. Cek. Oke, terdengar? Nah, lumayan. Oke, Mas Rino masih on nggak Mas Iya. Rino? Cek. Nah, jadi kalau sekarang juga ada yang dari KKNI gitu. Sama aja sih, arahnya juga ke arah sana juga. Sertifikasinya dari pemerintah juga gitu. Seperti itu. Iya. Jadi Bu mau sampai level mana? Level 1. Level 1 itu berarti instrukturnya kita udah bisa nih menjual diri kita, ibaratnya kayak gitu. Udah bisa kalau ditanya sama orang, kamu emang boleh ngajar? Boleh, ada di SIM-nya gitu, ibaratnya gitu. Tapi ketika kita pengen membuat suatu lembaga, idealnya kita harus jadi penyelenggara pelatihan. Karena ketika ditanya apakah sudah tersertifikasi sebagai penyelenggara pelatihan, iya sudah ada gitu. Walaupun kenyataannya ya, saya, Mas Farid, Mas Sakti mungkin awal-awal itu kita nggak itu dulu, justru kita jalan dulu aja gitu. Ngajar dulu aja, toh orang yang percaya sama kita gitu. Ibaratnya mereka butuh ilmu, ya udah kita berikan ilmu apa yang kita bisa gitu. Nggak usah terbentur itu dulu, tapi kita main aman gitu. Memang mereka yang ngundang, kasih surat ke kita gitu loh. Sehingga term and condition-nya kan dari mereka gitu. Berbeda dengan kalau kita ke pemerintah ngejual diri kita kasih proposal, itu kan kita yang harus tanggung jawab dengan term and condition dari kita gitu loh. Iya. Bedanya gitu. Seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Coach. Lanjut bisa. Yuk, Izin sama-sama. bertanya, Coach. Oke. Ini sepertinya ada baru masuk. Ya, silakan. Tadi kan disampaikan berarti kalau kita akan membuat sebuah lembaga training itu sudah tersertifikasi dari BNSP gitu ya. Nah, bagusnya setiap trainernya. Tapi kalau hanya untuk komunitas-komunitas seperti itu saja, apakah perlu sertifikasi seperti itu atau enggak gitu, Coach? Karena beberapa saya pernah lihat gini. Sebuah komunitas itu dia menyelenggarakan semacam sebuah sertifikasi, tapi si trainernya nggak ada di namanya itu nggak ada sertifikasi BNSP-nya gitu. Nah itu dia yang saya bilang. Bahkan bukan hanya mereka, saya, Mas Sakti, Pak Mas Farid mengawali itu sebelum saya di sertifikasi BNSP dulu. Tapi kita main aman gitu loh. Main amannya apa? Kita nggak mau mensertifikasi orang gitu. Tapi kalau udah mau mensertifikasi orang kan otomatis akan jadi pertanyaan. Anda mensertifikasi, Anda sendiri udah tersertifikasi atau belum kan gitu. Ini kalau ngomongnya sertifikasi ya, kalau ngomongnya sertifikasi gitu. Karena sebenarnya ini legal formal, tapi kembali lagi dia itu tujuannya untuk apa? Kalau hanya tujuan training pelatihan yang memang tidak ada ibaratnya bukan profesi gitu. Kalau BNSP kan udah skill dan memang itu menjadi profesi gitu. Instruktur tatap muka itu kan profesi. Kalau misalkan cuman public speaking-nya aja atau komunikasinya aja, skill-nya aja itu nggak masalah sebenarnya. Gitu. Jadi yang Ibu tanyakan tadi terkait skill-nya atau mensertifikasi orang untuk menjadi sesuatu gitu. Itu dulu yang harus dipertanyakan gitu. Gitu, berarti saat kita akan berbagi ilmu saja berarti nggak harus tergantung sertifikasi, tapi saat kita mau memberikan sertifikasi ke orang lain otomatis kitanya harus disertifikasi gitu ya, Coach? Ya, jelas harus disertifikasi gitu. Bahkan sekarang ya, good Bu. Bahkan ya. Kemudian ini ada Coach, saya kan punya sebuah yayasan, tapi yayasannya itu bergerak di bidang pendidikan, terutama untuk anak-anak TK lah gitu loh ya. Berarti andai kata yayasan itu bisa nggak ya kita rubah ADART-nya mungkin yang berbasis ke training ya, sebuah lembaga training gitu, itu kira-kira memungkinkan seperti itu atau enggak gitu. Dan kemudian itu proseduralnya seperti apa kira-kira gitu, Coach?
Jadi gini, kalau yayasan itu kan legal formal ke pemerintah. Kita mau mengadakan PKBM harus punya yayasan, harus punya izin buat untuk apa namanya untuk tempat pengajarannya gitu kan. Itu ya wajib. Tapi kalau misalkan lembaga training itu kan kita ke perusahaan atau ke government, kita yang mengajukan gitu kan. Nah itu lebih ke keperluan kitanya. Ibu boleh sebenarnya pakai nama yayasan ibu, cuman kadang dari perusahaan nggak menerima cuman yayasan doang gitu. Dia melihat juga ini yang di yayasan ini orang ini yang mengajarnya instruktur bukan gitu. Terus lembaga ini lembaga training atau bukan, trainingnya di bidang apa gitu. Arahnya ke sana. Jadi ibu boleh aja yang itu tetap jalan gitu. Yayasan itu tetap jalan. Saya sendiri yayasan tetap jalan yayasan. Yayasan untuk arahnya ke LPK gitu kan nanti gitu kan. Tapi tetap gitu, lembaga training saya ya lembaga training tetap berjalan dengan trainer-trainer yang memang sudah siap untuk memberikan keilmuan sebagai seorang trainer gitu. Kayaknya seperti itu. Oh gitu, baik. Berarti untuk yang ke pemerintahan memang harus terbukti dengan legalitas, tapi andai kata kita mau jalan duluan, berupa komunitas saja memberikan pelatihan, maksudnya dari kitanya yang bergerak nggak apa-apa gitu ya Coach Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya ya, kalau nanya ke saya bilang nggak apa-apa. Walaupun mungkin di luar harus main aman ya. Main amannya dalam hal kita sendiri harus kuat juga minimal ada punya yayasan lah buat legal aspek bahwa kita juga punya lembaga gitu loh. Selain kita kalau mau bikin asosiasi atau perkumpulan para trainer, para motivator, itu kan kalau misalkan kita punya lembaga resminya ada yang menaungi. Karena nanti kan perkumpulan atau apa kan harus didaftarkan. Gitu. Kayak Oke, misalkan oke. saya nih hipnoterapi. Hipnoterapi kan setiap orang di dalam hipnoterapi itu di dalam perkumpulan saya itu punya lembaga masing-masing. Tapi ketika bikin satu komunitas atau satu lembaga baru yang memang menaungi semua motivator ibaratnya, menaungi semua hipnoterapis, itu dia tetap harus ada di atasnya ada yayasan atau ada legal formal yang lain gitu. Seperti itu. Bisa PT, bisa biasanya sih yayasan sih seperti itu. Itu. Begitu. Oke, terima kasih Coach. Oke, sama-sama. Oke, yang lain saya kayaknya tadi udah ada chat lagi. Udah saya masukin ya. Sudah masuk. Pak Arya udah masuk ya? Ada, sudah. Oke, Mbak Arya berarti ya. Pak Oke. Arya itu sudah. Oh, Pak Arya udah ada. Oh, ini yang jawabnya Mbaknya. Sudah, Coach. Oke. Oke, sekarang pertanyaan satu masih ada yang bertanya, masih ada yang ditanyakan terkait lembaga tadi, kelembagaan dan komunitas. Kalau saran saya teman-teman kalau di lembaga trainer yang non formal ya bikin aja gitu. Asal sama-sama trainer, sama-sama bergerak bidangnya. Saran saya sih bidangnya sama gitu. Bikinlah satu komunitas gitu, bidangnya sama. Kalau bisa ada yang punya legal formal, minimal yayasan gitu. Terus nanti bikin LPK bareng-bareng gitu. Ada pengurusnya. Di yayasan kan udah jelas ada pengurusnya tuh, ada pembinanya siapa, pengawasnya siapa, anggotanya siapa, bergeraknya di bidang apa, pendidikan gitu, bergeraknya kan jelas. Baru bikin LPK gitu. Tempat pengajarannya udah ada. Nah, itu baru tuh nanti teman-teman perjelas tuh. Makanya trainernya kalau bisa satu arah. Misalnya trainer perkembangan anak, trainer skill public speaking gitu. Walaupun boleh berbagai macam skill sih gitu. Oke, masih ada yang pertanyaan satu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Cara mengetahui potensi diri apabila lebih dari satu bidang yang ditekuni. Nah, ini ada dua cara. Pertama pakai caranya talent mapping, namanya 4E. Ada yang udah pernah mendengar ini? Belum. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu potensi teman-teman apa sih saya ini bidangnya gitu ya. Kebetulan saya seorang lulusan dari psikologi gitu ya. Dan saya sering menggunakan ini gitu. Ini yang paling simpel. Siapapun orang awam bisa menggunakan ini karena formatnya adalah observasi gitu ya. Yang bisa kita gunakan adalah 4E. Yang pertama adalah enjoy.
Ya. Jadi saya tulisin aja biar teman-teman nggak lupa nih 4E. Yang pertama enjoy ya. Oke. Enjoy itu teman-teman apa yang teman-teman senangi. Ketika melakukan apa itu senang. Ketika teman-teman mengajarkan apa itu senang. Gitu. Hati ya. Ini ngomongin di hati kita ngerasa nyaman ketika melakukan itu. Itu berarti potensi teman-teman ada di situ. Teman-teman ngejahit senang. Berarti teman-teman punya potensi arah bakat di situ. Teman-teman berenang, senang. Berarti punya potensi arah bakat di situ. Gitu. Nah, cuma pertanyaannya senang aja nggak cukup kan? Gitu loh. Nah, ada yang kedua nih. Yang kedua adalah isi. Kalau tadi yang disebut potensi untuk dia berjuang nantinya, untuk dia punya bakat gitu. Nah, kalau isi ini adalah orang yang kalau ngelakuin sesuatu tuh gampang gitu, mudah gitu. Mungkin dia nggak senang, tapi kalau dikasih misalkan orang nih, dikasih benang jahit sama alat sulamnya gitu ya, benang sama alat sulam gitu, dia nggak terlalu senang, tapi pas udah megang cepet dan bagus hasilnya gitu. Nah, itu yang disebut isi. Isi itu yang nilai orang biasanya, bukan kita. Kalau tadi enjoy kita yang nilai, walaupun nggak bagus tapi kita senang gitu. Walaupun bagus tapi ibaratnya itu udah jadi diri kita gitu. Ibaratnya itu kalau enjoy. Kalau isi, kadang-kadang ada yang senang ngelakuin itu dan mudah. Ada yang orang lain yang ngelihat kita tuh, oh kamu bagus tuh di situ tuh, oh kamu hebat di situ. Kadang-kadang kitanya nggak nyadar gitu. Jadi cara menemukan potensi yang kedua adalah cari isinya apa, gitu loh. Dan isi itu harus nanya ke orang. Dan bisa juga dilakukan dengan berbagai tes, gitu. Tes berenang, tes apa buat ngelihat kemampuan kita apa, gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, saya ini cocok nggak sih jadi jadi trainer gitu ya. Pertama, enjoy nggak jadi trainer. Yang kedua, nyampe di depan panggung, itu gampang nggak ngomongnya, lancar nggak nyampein informasinya. Jangan-jangan dia bukan trainer tatap muka yang ada di depan. Jangan-jangan dia instruktur lapangan. Di depan dia nggak bisa ngomong, tapi ketika udah di lapangan, dia lakuinnya gampang. Gitu. Dan nyontohinnya cepat, nyontohinnya begini, orang langsung paham. Gitu. Nah, itu dia isinya dengan cara itu, dengan cara trainer lapangan, gitu. Dengan cara dia, berarti tekniknya adalah simulasi, seperti itu. Nah, itu kembali lagi tuh. Enjoy, isi. Itu dulu yang harus ditemukan. Gitu. Nah, yang ketiga, excellent. Excellent itu adalah sesuatu yang ketika dilakukan, kita tuh bersemangat. Baru juga ngedenger, besok mau taekwondo, udah seneng gitu ya. Besok mau lari pagi, udah seneng gitu. Bahkan ditunggu-tunggu seminggu tuh nungguin lari pagi buat hari Minggu doang. Gitu. Nah, itu yang disebut excellent. Bukan hanya seneng, tapi berbinar-binar, tapi seneng ngelakuin itu. Itu yang disebut potensi kita. Kalau misalkan nanya, saya ini kira-kira potensinya jadi trainer bukan ya? Gitu ya. Temuin, enjoy nggak jadi trainer? Gampang nggak ketika di depan panggung? Dapat nggak ketika menjelaskan ke orang lain? Terus yang ketiga, Anda menunggu-nunggu itu nggak? Menunggu-nunggu saat-saat ketika Anda maju ke depan nggak? Menunggu-nunggu ketika saat-saat Anda mengajar nggak? Gitu. Kalau Anda mau jadi trainer. Gitu. Nah, terus pertanyaannya, boleh nggak sih yang di-enjoy, isi, excellent itu lebih dari satu? Boleh. Cuman penentunya adalah yang keempat ini. Nah, keempat ini adalah, ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Yang keempat apa? Earn, menghasilkan. Ya, betul sekali. Ya, ada duitnya gitu. 3, enjoy dapat, isi bisa, gitu kan? Excellent udah berbinar-binar, iya. Tapi menghasilkan nggak? Kalau enggak, itu cuma jadi hobi. Itu cuma jadi kesenangan aja gitu. Tapi kalau udah ada earn itu berarti menghasilkan. Menghasilkan itu bisa dua hal ya. Bisa secara mental, bisa secara material, bisa secara imaterial gitu ya.
Material itu dalam bentuk uang, dalam bentuk prestasi gitu ya, dapat piala dan lain-lain. Itu juga earn. Gitu. Kayak misalkan atlet kan bukan cuma uang aja dapatnya, tapi dia dapat penghargaan, piala dan lain-lain gitu. Itu juga earn gitu. Atau imaterial, pujian, ketenangan hati ketika mengajarkan, ketika dia berbagi dengan, kayak misalkan orang yang bakatnya di sosial apa namanya, responsibility gitu ya, CSR bakatnya. Dia ada kesenangan ketika dia berbagi dengan orang lain dan dia menghasilkan ketenangan batin gitu ketika berbagi dengan orang lain. Itu juga earn. Gitu. Jadi earn itu nggak selalu uang aja gitu. Nah, Anda empat-empatnya dapat di mana gitu. Kalau tadi pertanyaannya saya punya lebih dari satu, hitung yang ada empat-empatnya itu yang mana, kembangkan yang potensi yang terbaik Anda di itu. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda merasa saya enjoy-nya di sini, tapi ternyata nggak isi gitu. Berarti Anda butuh waktu tuh buat membentuk skill-nya. Tapi kalau Anda udah enjoy, udah isi juga, itu kan berarti Anda udah punya skill, udah punya perasaan nyaman di situ. Itu akan tahan lama tuh. Terus berbinar-binar juga ketika dengar itu. Nah, itu akan menjadi suatu hobi. Tapi kalau hobi itu udah ditunjang dengan sesuatu yang menghasilkan, itu akan menjadi jalan hidup Anda. Gitu. Itu kalau versi talent mapping. Gitu. Ini versi Jepangnya namanya Ikigai kalau nggak salah. Ikigai. Ya, Ikigai kalau nggak salah. Jadi, pada akhirnya juga sama gitu. Passion, makna hidup gitu kalau nggak salah. Ada empat-empatnya juga sama seperti ini gitu, bahasa Jepangnya gitu. Seperti itu. Jadi yang harus ditemukan adalah pada akhirnya adalah makna hidup kita apa gitu. Dan makna itu bisa ketemu ketika kita sudah menemu earn-nya gitu. Earn-nya itu dari mana? Kalau misalkan tiga-tiga yang di atasnya itu terpenuhi. Gitu. Oke? Terjawab pertanyaannya? Sudah jelas untuk pertanyaan kedua? Tadi yang kedua apa, Coach? Tadi kan pertama enjoy, yang kedua Isi. Isi ya? Saya sudah isi mudah sudah ya? tulis di chat tuh. Isi itu mudah. Oh, Ketika ngelakuin belum di sesuatu, enter ya? sudah ada tuh. Oh, privately ke ini kayaknya nih. Sorry. Iya, belum ke enter ya? Enggak. Belum ada. Saya privat ininya ternyata kirimnya ke Mas Ronaldo. Oke. Nggak ke all. Nah, nggak ke all. Oke, tuh. Nah, Ya. oke. 4E, enjoy, easy, excellent, earn. Itu yang harus ditemukan. Dan itu kalau sebenarnya saya ngajarin ini tuh di bagaimana mengenal bakat anak. Kalau teman-teman saat ini udah punya anak gitu ya, ini hal yang wajib Anda ukur dari umur 6 tahun. Jadi anak Anda tuh udah mulai kelihatan tuh arahnya kemana. Dan di umur itu Anda wajib untuk memaparkan semua jenis kegiatan kalau di talent mapping tuh ibaratnya ya. Anda memaparkan semua jenis kegiatan, di umur 12 tahun dia akan mulai menentukan, di umur 18 tahun dia akan ketemu earn-nya di mana, dia akan ketemu makna hidupnya. Harapannya seperti itu. Kadang-kadang kita nih yang udah dewasa telat, ketemunya waktu dewasa gitu. Udah kuliah sarjana ekonomi, sarjana MPD-nya apa, magisternya apa, akhirnya profesinya lain gitu. Itu sayangnya di situ. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua terjawab. Kita lanjut ya. Ya, lanjut Coach. Ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga nih. Oke, cara mendapatkan link relasi untuk menjadi pembicara internasional. Link relasi itu gini, semakin Anda bisa menunjukkan Anda punya skill, makanya ini berhubungan dengan yang tadi tuh. Semakin Anda terlihat excellent dan Anda earn-nya kuat gitu, orang semakin mengenal Anda gitu. Cuman pertanyaannya yang sulit itu adalah mengenalkan diri Anda. Itu yang agak susah. Gimana orang luar mau tahu, orang dalam negerinya aja belum tahu. Gitu. Gimana orang dalam negerinya aja belum tahu kalau Anda nggak kenalin diri. Makanya ini sebenarnya pembelajaran ini saya ajarkan ada di STMI ya, STMI Internasional kemarin kalau nggak salah.
Jadi personal branding dulu yang harus diutamain oleh Anda. Bagaimana Anda menunjukkan diri Anda. Pertama, perbanyak dulu orang di dalam negeri yang kenal sama Anda. Secara acak. Kenapa? Karena bisa jadi salah satu itu yang akan membawa Anda ke luar negeri. Gitu. Kalau misalkan dari cara yang ini ya, karena kan beda orang beda cara gitu ya. Cek. Ya, beda orang beda cara ya. Kayak Mas Ezi yang mungkin teman-teman ada yang udah ikutannya dari Mas Ezi. Mas Ezi dia caranya dengan cara lewat forum internasional gitu kan. Kalau saya lewat pengembangan diri saya di hipnoterapi. Saya mengembangkan medical hipnoterapi di Indonesia dan bisa jadi dihitung jari orang-orang yang mengembangkan itu. Dan alhamdulillah alumni saya banyak di Indonesia yang yang dokter, yang bidan dan lain-lain. Bahkan saya mendirikan bareng sama dokter gigi mendirikan klinik minim sakit gitu ya untuk cabut gigi gitu. Nah, di situ mulai dikenal sama orang gitu. Ketika mulai dikenal sama orang dan kita ilmunya langka dan jarang, nah kita akhirnya mulai sering diundang sama orang karena ilmu kita langka dan jarang. Cuman kita spesialisasi di ilmu itu. Gitu. Sehingga kita mulai diundang orang gitu. Karena ilmu makin jarang, makin susah nyari orang yang seperti ini nih gitu. Dan semakin banyak diundang orang, semakin dibutuhkan ilmu ini gitu. Nah, alhamdulillahnya ketika ilmu medical hypnosis ini saya ajarkan ke alumni-alumni saya, ada alumni yang memang dia tertarik dengan ini gitu. Dan orangnya kebetulan ada di Malaysia gitu. Akhirnya saya diundanglah ke Malaysia untuk mengajar ke rumah sakit Sarawak ya, rumah sakit kalau di sana rumah sakit umum tuh istilahnya apa gitu ya, rumah sakit umum Sarawak di sana. Jadi dari Indonesia dulu nih, pertama orang Indonesia ngelihat ilmu ini langka, akhirnya mulai saya mengajarkan itu gitu. Dan saya spesialisasi di situ. Ketika saya spesialisasi di situ, orang jarang yang punya ilmu itu, akhirnya orang mencari ilmu itu. Bahkan orang luar negeri yang tadinya melihat di daerah saya juga nggak ada, dia melirik tuh ke negara tetangga. Oh, di negara tetangga ada. Akhirnya saya diundang lah, gitu. Itu cara saya. Walaupun cara orang-orang berbeda-beda gitu. Bisa bermacam-macam. Tapi kalau misalkan saya mau ngasih saran, cari spesialisasi Anda satu dan itu Anda yang paling jago di sana, gitu loh. Jadi ketika Anda ditanya, kayak saya nih, ditanya grafologi, ya itu grafologi Power School ya Pak Richard. Grafologi Power School nomor 1 di Indonesia karena nggak ada yang ngajarin Power School yang lain gitu. Medical hypnosis ya Pak Richard gitu. Walaupun ada dokter yang mengajarkan itu, tapi tidak sedetail dan pengalaman saya di ruang perawatan. Saya ketika merawat pasien, infus aja pasiennya nggak kerasa nyeri sama sekali gitu. Dan itu sudah dibuktikan berpuluh-puluh pasien gitu. Ketika sunatan massal, pasiennya nggak ngerasain nyeri, bahkan sambil megang tab gitu ya, sambil megang handphone dia nonton nyaman aja gitu. Dan bukti saya banyak, bahkan saya bikin artikel-artikel dan beberapa artikel juara gitu di situ gitu. Sehingga orang mengenal saya di situ gitu. Walaupun branding saya banyak sih gitu. Tapi branding yang utama yang memang orang lain cuma orangnya itu doang gitu. Itu yang harus teman-teman punya gitu. Jadi arahnya ke sana. Kalau saya ya ditanya bagaimana supaya ke luar negeri, jadilah Anda spesialis di bidang Anda dan cuman Anda yang kalau bisa bahkan cuman Anda yang punya paling lengkap gitu dibanding yang lainnya. Gitu. Itu untuk pertanyaan. Gimana? Izin bertanya. Ya, silakan. Nah, kan tadi kita harus temukan inovasi sendiri apa gitu ya yang harus kita kembangkan dan memang kita spesialisnya di sana. Tetapi kan kalau sekarang sebagai langkah awalnya kan mungkin dengan kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang kan banyak itu sertifikasi sekarang gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana sih cara kita membuat agar kita itu bisa mempunyai inovasi untuk di bidang tertentu gitu loh. Misalnya kalau NLP atau hipnosis itu gimana cara kita membuat ini yang bagiannya saya gitu loh. Oke, saya jawab pertanyaannya ya Bu. Jadi gini, kalau Anda sudah menemukan 4E-nya,
4E yang tadi, enjoy, easy, excellent, earn-nya, itu ada di diri Anda, otomatis Anda udah punya arah, harusnya. Gitu. Saya senangnya jadi guru nih. Gitu. Berarti Anda mau fokus training di guru. Gitu. Saya pengennya jadi pengajar NLP nih. Gitu. Ya Anda fokuskan mulai dari sekarang di NLP. Gitu. Terus yang kedua, jadilah diri Anda sendiri. Diri Anda dikenal sebagai apa? Saya dulu sebelum saya fokus kuliah ke psikologi dan pendidikan gitu, saya seorang perawat gitu. Walaupun sampai sekarang saya ASN perawat gitu. Saya dikenal sebagai seorang perawat. Saya biasa nangani nyeri gitu. Saya kembali lagi ke diri saya gitu. Kalau saya ngomongin hipnoterapi, hipnoterapis udah banyak se-Indonesia. Dengan inovasi masing-masing, ada hipnomotivasi, hipno learning, hipno teaching, hipno apa. Saya bisa. Bahkan kalau ngomongin lebih jago dari mereka, saya termasuk yang stek hipnosisnya ya bisa diadu gitu. Yang bisa kayak Romi Rafael, kayak Uya Kuya itu udah gampang banget gitu. Cuman orang nggak akan kenal saya dari situ. Karena udah ada yang lebih jago dari saya. Udah ada Master Romi Rafael, udah ada Uya Kuya, udah ada siapa gitu, udah ada Ferdian, udah ada siapa. Orang nggak akan susah akan kenal saya. Karena pasti dibanding-bandingkan terus. Wah, si itu lebih jago tuh, si itu lebih jago tuh, si itu lebih jago. Makanya kembali ke diri saya, tapi cari di diri saya ini apa yang orang lain nggak punya. Gitu. Kayak kemarin ada yang bagus tuh, dia pakar di CSR, gitu. Tapi belum ada yang mengembangkan ISR, individual responsibility, individual, ya pokoknya CSR dirubah jadi ISR gitu. Nah itu dia ketemu ke dirinya sendiri, terus dia bikin produknya sesuai dengan dirinya sendiri, tapi dengan keilmuan yang dia ambil dari sertifikasi yang ada. Tapi baliknya ke ilmu dasarnya dia, itu lebih bagus kalau menurut saya gitu. Karena ketika ditanya Anda udah pakarnya di situ. Gitu sih kalau saran saya. Dan maaf kalau boleh bertanya lagi, ini biasanya kalau di dunia trainer dan motivator itu, kalau yang sekarang ini dari SMI yang saya ikutin, dari beberapa lembaga-lembaga yang saya ikutin gitu ya, terkadang banyak itu berfokus training-training yang ditawarkan itu NLP, hipnosis, public speaking, kemudian ice breaking gitu ya. Sebenarnya bidang-bidang lainnya apa aja sih gitu loh Coach. Termasuk grafologi, kalau di Coach Richard gitu kan ya sering membagikan tentang grafologi. Sebenarnya bidang-bidang yang lainnya apa gitu loh. Kok kebanyakan itu ya yang saya dapetin informasinya. Sehingga seolah muter-muter di sana aja gitu. Ya, kenapa Ibu mendapatkan informasinya itu? Karena Ibu juga adanya di lingkaran itu gitu. Saya nggak bilang ibu harus ikutan training si A, si B, si C, enggak. Tapi saran saya adalah ilmu itu banyak gitu. NLP jenisnya pun banyak. Ada New Code, ada NLP NLP Classic Code, ada NFNLP, ada Neo NLP, itu beda lagi gitu. Sekolah motivator pun banyak gitu. Ada STMI, ada merek lain ya, nggak perlu saya sebutin gitu ya. Hipnoterapi banyak gitu. Tapi kembali lagi, kalau saya ya, kalau ibu mau cari training apa sih yang harus saya ikutin gitu. Kembali lagi, ibu bergerak di bidang apa? Ibu pakarnya, ibu isinya, enjoy-nya, excellent-nya di mana gitu. Temukan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan itu. Bahkan kalau bisa, ibu jadi ahli di pelatihan yang berhubungan dengan itu. Misalkan saya guru SD, gitu. Saya tertariknya yang ngajar anak SD, gitu. Misalkan apa training yang terkait dengan anak SD, misalkan training ice breaking khusus guru SD, gitu. Itu lebih laku karena pasarnya jelas, guru SD doang, gitu. Dan khusus karakteristiknya anak SD. Dan itu banyak yang nyari. Karena kadang kayak orang-orang di luar sana, banyak yang nyari sesuai dengan dirinya nggak ketemu gitu. Saya tuh ngajar anak TK, tapi ketika dapat ice breaking, ini ice breakingnya untuk orang dewasa. Atau kayak saya nih, saya ikutan motivator. Di motivator itu diajarin cara-cara memotivasi ketika training ketika mengajar di kelas gitu ya.
supaya kita jadi pusat perhatian, pakai baju Batman, pakai apa gitu kan. Itu kan ngajar anak SD dan anak TK gitu. Kalau saya orang dewasa nggak nyambung gitu. Jadi sesuai dengan diri saya. Kalaupun saya mengajar siapa gitu. Saya mengajar di bidang apa. Gitu. Saran saya ibu mencari di bidang itu. Perdalam justru yang diperdalam adalah ilmu yang ibu punya. Karena lebih banyak itu training-training yang sebenarnya sehubungan dengan profesi ibu. Gitu. Itu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Tapi sebelumnya, mohon maaf, saya laki-laki, Coach. Nama saya Akhlakul Imam yang tadi. Ini nggak kelihatan, Mbak, ininya ya. Sorry, Oh. Pak Imam. Iya, ini soalnya Oke, nggak oke. kelihatan ininya nih. Oh iya, maaf. Tapi nggak Pak masalah, Imam. emang sering kayak gitu juga sih. Iya. Oke, soalnya ini yang ngebuka mic ada 2 orang. Tadi. Oke, deh, sorry. Gitu, Mas Imam ya. Oke, siap, Coach. Jadi temuin aja dulu. Mas Imam tadi kan komunikasi. Nah, komunikasinya di bidang apa? Mas Imam senangnya bidang apa? Misalnya komunikasi kayak Pak Sakti tuh jelas komunikasinya misalnya politik. Dia bikin tuh training komunikasi politik gitu. Jadi nggak pakai NLP politik lagi, enggak. Langsung ke komunikasinya yang dia jual gitu. Oke? Oke, siap, Coach. Yang lain boleh? Masih ada pertanyaan yang tadi? Masih penasaran apa gimana? Kalau enggak saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini pertanyaan ketiga tadi sudah. Keempat, bagaimana meningkatkan brand sebagai pembicara internasional? Bagaimana tips menurut buku bestseller? Oke, diterbitkan beberapa negara. Rahasia menulis buku bestseller adalah tulis dan terbitkan. Saya nerbitin dengan konsep self-publishing. Gitu. Kenapa self-publishing? Pertama, kita yang ngatur distribusi dari buku. Yang kedua, orang udah kenal saya langsung. Kalau saya suruh beli buku saya di Gramedia, belum tentu dia langsung beli. Gitu. Yang ketiga, kita bisa jadikan itu sebagai tanda pengenal kita. Jadi kalau rahasianya kalau mau bestseller, setiap kali Anda tampil gitu, tanda pengenalnya adalah itu, buku itu gitu. Jadi secara nggak langsung ada iklan tuh di awal, saya adalah penulis buku ini gitu. Itu pasti aja tuh abis training atau abis ngisi di mana gitu ya, pasti nanya tuh, Coach buku yang tadi bisa nggak sih beli di mana gitu. Nah itu rahasianya, saya sekali ngajar kan sekali di grup itu 100 orang, 200 orang gitu kan. Nah pasti aja ada tuh yang beli dari situ gitu. Dan sering-seringlah sharing. Saya tuh sering bikin sharing gratisan kalau teman-teman bahkan tadi kayak Mas Imam tadi mungkin udah sering gitu ya melihat saya sharing tentang grafologi di beberapa grup gitu. Karena saya khasnya gitu. Dapat e-booknya. Nah, dapat e-book, dapat apa gitu. Karena berbagi ilmu itu sama aja personal branding. Jadi jangan cuma kira kita itu personal branding cuma lewat iklan diri kita doang. Orang udah malas diiklanin. Kita ngiklan tentang diri kita tuh udah malas. Justru kalau mau mengenalkan diri kita, tunjukkan ilmu kita ke orang itu. Biasanya lewat sharing ilmu gitu. Nah, di sharing ilmu itu barulah kita selip-selipin gitu. Saya juga penulis buku ini loh, nggak niat iklan kan di situ kan. Beli buku ini, enggak. Saya nulisnya, saya juga penulis buku bestseller ini dan beberapa materi yang ada di sini selalu saya ambil dari buku ini. Jadi yang penasaran materinya pasti beli bukunya, gitu kan. Sedangkan sekali ngajar itu saya di grup 256 orang di grup WhatsApp itu. Kebayang aja. Seminggu saya bisa 2 grup gitu. Sebulan bisa berapa tuh? 4 kali 2, 8 grup, 250 orang. Kali setahun, kira-kira bestseller nggak? Kalau orang itu senang dengan cara ngajar Anda, senang dengan ilmu yang Anda punya, dan merasa bermanfaat, insya Allah beli. Itu kalau mau tahu rahasianya kenapa saya bestseller, itu yang pertama. Yang kedua, rahasianya jadi penulis buku adalah tuliskan apa yang Anda tuliskan buku Anda dan apa yang ada di pikiran Anda. Itu dulu yang penting. Karena banyak orang nggak nulis-nulis buku karena malas untuk menuangkannya ke dalam tulisan. Saya
apa aja nih kegiatan saya jadiin buku. Contoh nih ya, ada sebuah buku yang keluar cuman baru kemarin tuh, keluar pas apa namanya? Pas saya jadi petugas haji. Jadi petugas haji saya bertugas selama 40 hari di Mekah. 40 hari itu saya bikin diary gitu. Dan diary dari pelatihan saya itu saya jadikan itu sebuah buku. Dan buku itu dijual. Dan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Sedangkan yang tes untuk menjadi petugas haji itu banyak banget, ribuan orang yang mau gitu. Mereka penasaran gimana sih cara bisa lolos gitu loh. Dan gimana sih pengalaman di sana? Saya udah punya diarinya. Saya jual di situ. Lewat apa? Lewat sharing dulu. Sharing tentang pengalaman dan lain-lain. Terus kalau pengen tahu lebih lanjut apa yang Anda kerjakan di sana, apa yang ini, silakan beli bukunya. Gitu. Jadi bahkan dari 40 hari aja sudah jadi buku satu gitu. Karena apa? Karena memulai. Dibilang bukunya bagus nggak? Enggak. Bukunya kebanyakan cerita-cerita tentang saya gitu. Tapi di situ ada ilmunya gitu. Ilmunya apa? Pengalaman. Pengalaman tesnya, apa yang jadi kendala pada saat tes, soal-soal yang menjebak saya gimana, soal-soal yang banyak orang gagal gimana, psikotes itu kayak gimana, tes hajinya itu seperti apa, tes pada waktu pada apa yang agama yang ditesnya seperti apa gitu kan. Nah itu kan orang nggak pada tahu tes itu isinya kayak gimana. Nah orang-orang yang penasaran itu mereka butuh pengetahuan, butuh ilmu. Saya punya ilmunya, saya suangkan lewat tulisan. Nah itu udah ada pasarnya gitu. Pasarnya adalah orang-orang yang ingin tahu dan dari situ kita pasarkan seperti itu. Gitu teman-teman. Cek. Kedengeran suara saya? Mantap, Coach. Mantap. Soalnya ini pada diem bengong apa kenapa gitu saya. Takutnya suara saya nggak kedengar, saya udah panjang lebar gitu. Jadi kayak misalkan Mas Imam punya ilmu komunikasi dari kuliah tuh. Bisa jadi catatan kuliah komunikasi Imam misalkan. Di situ isinya ilmu-ilmu komunikasi tuh. Itu yang dari dosen tuh, di copy, masukin ke situ, taruh sumbernya. Gitu. Jadi buku. Kuliah 3 tahun udah jadi buku 1. Bahkan kalau saya kuliah 3 tahun, itu 1 semester jadi 1 buku. Saya ngajar di psikologi kebidanan nih sekarang. Modul-modulnya itu kan saya tiap ngisi itu kan ada PowerPoint kan. Ada modul yang saya bagiin kan. Modul itu saya jadiin 1. Gitu. Udah 6 bulan nih, udah jadi tuh 1 modul. Modul itu saya rubah namanya jadi buku psikologi kebidanan. Udah siap jual. Gitu. Videonya udah ada, gitu kan. Saya tiap ini kan ngajar pakai video kan. Videonya udah ada, bonusnya udah ada. Bukunya udah ada. Pembelinya yang jelas adalah mahasiswa saya gitu loh. Ngapain pusing gitu. Nah, itu skillnya di situ. Gitu. Kalau ngomongin marketing, ngomongin ini, Anda harus tahu nih, pengetahuan Anda ini dibutuhin nggak sih sama orang banyak gitu. Kira-kira kalau dibutuhin, apa yang harus Anda keluarkan? Apa yang harus Anda berikan supaya orang lain tercurahkan gitu, tercerahkan dan tercurahkan pikiran Anda gitu. Itu sih teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya dulu terkait buku nih, kepenulisan? Kadang terkendala dengan waktu sih, Coach. Waktu. Waktu. Saya itu waktu di Mekah itu cuma setengah jam sehari nulis 2 lembar. 40 hari udah 80 lembar. Mantap. 80 lembar. Dan itu uniknya gini loh. Itu iseng. Jadi saya nulis itu saya buat postingan FB sebenarnya. Jadi postingan FB itu saya tarikin lagi tuh 30 hari itu, 40 hari itu saya tarikin lagi tuh dari FB itu. Saya jadiin buku. Saya jual lah. Oh, keren. Sama kan? Anda juga kan pengen eksis di FB, di Instagram. Tulisan Anda bisa jadi tulisan di Instagram, iya. Di buku juga iya, dijual juga iya. Gitu. Ini otaknya otak berbagi sebenarnya. Cuman berbagi manfaat yang bisa earn juga tadi. Enjoy-nya dapat, isinya dapat, excellent-nya dapat, earn-nya dapat.
Makanya kalau nanya ke saya bakatnya apa sih? Trainer iya, perawat iya, guru juga iya, saya guru dosen juga gitu kan. Terus penulis juga iya gitu, buku saya bestseller alhamdulillah gitu. Buku udah yang ke-13 gitu. Yang satu malah lolos Purpesnas gitu. Gitu. Ya itu kembali lagi Anda memanagenya seperti apa. 4E itu bisa Anda kembangkan asal 4-4-nya Anda fokus gitu dan Anda mau mengembangkannya. Oke, masih ada? Kalau nggak ada, saya lanjut Coach, lagi nih. Oh ya, siap, Coach, silakan. satu lagi dong. Ya, mangga. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih mengalami mental block gitu? Artinya pada saat kita nulis, kita bener-bener hari itu nggak mau sama sekali nulis gitu. Oh Pernah iya, nggak sih? Ya, pasti. pernah. Dan bagaimana cara ngatasinnya gitu? Begini, jadi kadang nggak usah kadang. Buku saya aja sekarang ada 4 yang berhenti, belum saya lanjutin. Kadang penulis itu punya idealisme sendiri gitu. Ini kayaknya ada yang kurang gitu. Bahkan ada teman saya yang bukunya ketika dibaca orang, ini kayak buku dosen, langsung dia nggak jadi terbitin gitu. Ada yang kayak gitu. Karena penulis itu punya idealisme juga kadang gitu ya. Cuman kembali lagi, kalau saya ketika nemuin waktu stuck gitu ya, yang saya jadiin motivasi adalah target awal. Saya selalu membuat target awalnya kapan. Ini harus selesai kapan gitu. Dan jangka waktunya harus udah jelas gitu. Bolehlah kita istirahat, tapi kita harus mengganti waktu istirahat kita gitu. Bagusnya seperti itu. Jadi kita udah nargetin nih, ini buku ini harus beres tanggal sekian gitu. Sehingga di waktu ini saya harusnya udah sampai di bab ini gitu. Kalau di bab ini nggak ada, saya harus punya plan B-nya. Berarti lanjut dulu bab lanjutnya, bisa nggak? Kalau nggak bisa bab lanjutnya, berarti harus seperti apa nih? Bikin formula baru apa seperti apa gitu. Itu harus punya planning gitu. Dan ketika kita jenuh, jangan dipaksain. Kalau dipaksain kita malah mentok gitu. Ibaratnya malah mental block kita malah menguasain kita yang bikin kita jadi udahlah, malas lah gue lanjutin buku ini gitu. Kita istirahat dulu, refreshing dulu, bikin pikiran kita refresh gitu. Ibarat komputer kan diklik kanan gitu, refresh gitu kan. Kita juga sama, manusia kadang otaknya ngeheng gitu, butuh di refresh dulu. Refresh itu bisa distraksi caranya gitu. Distraksi itu bisa Anda piknik, Anda jalan-jalan, Anda bikin enjoy diri Anda gitu. Atau yang kedua bisa relaksasi. Relaksasi itu Anda tetap mikirin hal tadi, tapi cari hal-hal yang menyenangkannya. Bayangkan ketika Anda sudah beres nih tulisannya, diminta sama penerbit, dan terbit ternyata jadi bestseller gitu. Anda bayangin hal-hal kayak gitu, ntar muncul lagi tuh keinginan buat kita membuat buku tersebut gitu. Jadi bisa dua tadi, bisa distraksi, bisa relaksasi. Tinggal Anda pilih. Kalau lagi mental blocknya mumet banget, Anda nggak bisa sampai mikir, ya saran saya distraksi. Kita alihkan dulu, tapi jangan terlalu terbawa suasana gitu. Kalau misalkan Anda masih punya target tadi, waktu target tadi, dan Anda harus selesai, Anda komitmen sama diri sendiri. Anda relaksasi aja. Relaksasi Anda bayangkan hal-hal yang menyenangkan ketika Anda bisa mencapai itu gitu. Sama itu ketika saya Hypnoslim juga gitu. Nggak usah juga buku ya. Waktu saya Hypnoslim ada saatnya mentok di mana saya jenuh dengan pola makan saya gitu. Saya udah turun 20 kilo dari 89 ke 68 kalau nggak salah dulu. Dan itu mentok, nggak bisa turun lagi gitu. Nah itu kan bikin pusing tuh pikiran saya gitu. Tapi kembali lagi, ada cita-cita yang harus kita capai. Nah itu yang bikin rileks tuh pikiran kita tuh, ngebayangin cita-citanya lagi, gerak lagi itu akhirnya tuh gitu. Atau distraksi, ada namanya chatting day gitu. Kalau misalkan ibaratnya seperti itu. Jadi hari di mana kita bebas, tapi hanya hari itu aja. Besoknya kita harus mulai lagi, gimana caranya kita harus mulai lagi. Apalagi kita motivator. Kita harus bisa jadi motivator diri kita sendiri seperti itu. Itu sih Ibu gitu. Ibu apa Bapak nih? Yang tadi nanya. Iya. Ibu. Ayo Bu. Soalnya ini saya nggak kelihatan di sini. Tampilannya view-nya coba saya berubah ya. Nah, kayak gini aja kali ya. Oke. Ya, seperti itu ya, Bu. Gimana? Oke, next, Coach. Next ya. Lanjut. Kita masuk. Lanjut. Oke. Itu tadi penulisan.
pertanyaan keempat ya. Pertanyaan kelima, apa tips yang harus dilakukan sebelum berbicara di negara lain selain Indonesia? Misal belajar kata-kata atau dialek penting di negaranya. Jadi ceritanya saya itu di Malaysia itu diajak sama Coach Farid ceritanya. Jadi kalau ngomongin persiapan yang pertama adalah mental dulu. Karena kadang bukan kita yang bukan apa ya? Bukan rezeki yang nggak datang, tapi kita yang nolak rezeki kadang-kadang gitu ya. Bahasanya apa ya? Bahasanya ya kadang kita yang nggak memantaskan diri gitu. Misalkan ketika ke Malaysia, sebelum saya sebenarnya ada yang udah diajak gitu. Mungkin teman-teman pun akan sama gitu. Mungkin teman-teman akan ada kesempatannya gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak nyadar ternyata kesempatannya dari situ, dan ketika kita tolak ternyata itu kesempatannya gitu. Justru yang pertama harus Anda lakukan adalah la haula dulu gitu. Ibaratnya seperti itu ya kalau saya ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri ketika memberikan hidayahnya, maksudnya berbicara ke umatnya gitu. Kalau dinilai dari kita di saat ini gitu, secara pendidikan, mungkin orang percaya nggak? Enggak kan? Gitu. Tapi kok bisa gitu? Tapi kok bisa membuat semua orang tergerak hatinya gitu? Karena yang maha membolak-balikan hati kan Allah gitu. Mungkin orang yang gagap aja gitu. Ada ustadz-ustadz yang gagap, yang nggak bisa ngomong, yang ngomongnya kurang bagus gitu ya. Tapi kok ngena di hati gitu. Nah, Anda harus yakin dulu di situ. Karena mau bahasa Anda dimengerti atau tidak gitu. Selain masalah skill bahasa ya, skill bahasa itu perlu. Tapi yang pertama harus punya mental ini dulu gitu. Mentalnya adalah yang membuat orang mengerti apa yang kita ucapkan, baik bahasa verbal kita maupun non-verbal kita adalah Tuhan. Adalah Allah gitu. Saya waktu ke Arab, saya sebenarnya nggak bisa bahasa Arab gitu. Kalau dipikir mah stres gitu. Datang jadi TKHI gitu. Di sana orang Arab, banyak kan orang Arab semua gitu kan. Tapi di pikiran saya satu, yang menggerakkan hati Allah gitu. Saya banyak kok cara gitu. Bisa pakai bahasa isyarat, bisa pakai Google, sekarang udah canggih gitu ya. Udah, kalau enggak ada penerjemah saya. Saya apalagi waktu itu ada Mas Farid. Ada minimal saya nggak bisa, saya bisa nanya gitu. Jadi yang penting yakin dulu dalam hati kita bahwa apa yang kita bicarakan ini akan sampai ke mereka gitu. Dengan cara Allah apapun itu gitu. Itu dulu yang harus diyakini dalam diri kita gitu. Terus yang kedua adalah skill-nya. Jadi yang pertama heart mastery-nya dulu nih. Hati kitanya dulu. Hati kita niatnya memberikan manfaat ke sebanyak-banyaknya orang, siapapun dia, dari negara manapun dia. Semoga Allah mudahkan tersampaikan pesan kita gitu. Itu yang selalu saya mulai ketika saya menghadapi siapapun, mau itu di Indonesia, mau itu di Malaysia, mau itu ketika saya dinas. Orang gangguan jiwa itu kadang-kadang nggak ngerti saya gitu. Saya ngomong apa, dia halusinasinya apa. Tapi kita bisa berkomunikasi loh. Itu lebih bikin stres dibanding orang asing gitu. Tapi yang saya utamain apa? Ini dulu nih, hatinya dulu nih. Ya Allah mudahkan saya agar apapun yang saya sampaikan, saya bisa menyampaikan dan didengarkan oleh orang tersebut gitu. Ya kalau ini kan Robbi Syrahli Sodri, wa yassir li amrin gitu kan. Gitu. Itu yang harus dikuatkan dalam diri kita gitu. Heart mastery-nya dulu, dan yakinkan bahwa apa yang kita omongin itu menjadi manfaat untuk mereka gitu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua baru content mastery. Nah, content mastery-nya itu ini jadi kuliah public speaking nih saya di sini. Tapi nggak apa-apa deh. Ini ilmunya biasanya diajarin sama PPA nih. Ini saya ajarin ke teman-teman nih. Jadi yang penting heart mastery-nya dulu, hatinya dulu yang dibenerin, baru ke konten. Konten itu public speaking-nya, bahasanya. Kalau Mas Farid dulu bilang, tonton tuh Ipin-Ipin, gitu kan. Supaya apa? Supaya paham bahasa Malaysia gitu. Supaya kita mulai membiasakan bahasa Malaysia. Gitu. Nah itu konten tuh. Dari mulai nada bicaranya, logatnya, ngikutin bahasanya, itu masuk ke konten. Baru yang yang percaya dirinya, tampilnya seperti apa, itu konten gitu. Itu persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga adalah kita kan akan membangun relasi di sana gitu. Membangun pertemanan di sana. Jadi jangan hanya fokus pada
peserta aja, jangan hanya fokus pada materi yang Anda sampaikan aja. Anda juga berniat di dalam hati Anda bahwa saya ingin ya Allah mudah-mudahan sampai di sana, di Malaysia sana, ini adalah cara Allah untuk membuat saya menyebarkan ilmu saya di sana. Jadi ketika ketemu orang sana tuh dedeh, ibaratnya kalau bahasa Sunda tuh gitu. Ketemu sama kita, walaupun dia nggak di sesi materi kita, misalkan IO-nya atau siapapun, ketika ngobrol sama kita, dia punya simpati ke kita, punya apa ibaratnya punya sense untuk mengajak kita lagi gitu, arahnya ke situ. Bikin obrolan-obrolan yang menyenangkan kayak gitu. Nah ini gimana caranya? Kalau saya biasanya pendekatannya tuh banyak setiap orang gitu. Intinya orang itu ketika orang itu merasa dia dikenal sama kita gitu, dia akan membuka dirinya dengan kita. Makanya saya lebih banyak menggunakan tools analisa. Kayak misalkan grafologi. Orang ketika dibaca tanda tangannya nih, orang seneng tuh. Oh iya ini 90% nih saya nih gitu kata orang Malaysia. Oh iya sir, ya, itu kamu banget misalkan kayak gitu pakai bahasa Malaysia gitu ya. Nah dari situ tuh kebuka tuh mindsetnya dia tuh. Oh ini orang kayaknya bisa kenal nih sama saya. Nah dari situ ngobrol tuh. Ya saya orangnya begini gini. Jadi orang yang curhat sama kita di sana IO-nya gitu. Nah dari situ kita ngebangun relasi gitu. Jadi caranya itu nggak semuanya itu untuk di internasional itu cuman melulu nyari training, tapi nyari relasi, nyari silaturahmi boleh gitu. Dan emang banyak caranya gitu. Bahkan lewat ilmu yang kita punya. Kayak Mas Farid itu sulap tuh. Dia kalau ketemu IO di Malaysia pasti dia sulap, nampilin sulap gitu. Sehingga mereka terkesan gitu, mereka senang gitu ngelihat itu, mereka biasanya ngundang tuh akhirnya tuh. Kebayang aja Kementerian Pendidikan ngundangnya sulap. Bukan training public speaking dan lain-lain, bukan. Saya diundang karena fingerprint analis waktu itu. Karena analisa dari jarinya gitu. Wah ini Bapak ini, Tuan, saya lihat Tuan ini cakapnya di sini nih. Gitu kan. Nah saya bagi tahu Tuan ini potensi yang Tuan punya gitu kan. Nah di situ tuh jadi nyambung tuh dari situ. Akhirnya dia tertarik tuh. Oh boleh nih, next Kementerian Pendidikan Malaysia harus ngadain fingerprint. Nah gitu. Itu buat branding kita tuh. Seperti itu. Oke, jadi content mastery sama hard mastery ya. Itu jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Next, go. Next ya, oke. Berarti tips sudah. Bagaimana memulai pembicaraan internasional yang memukau audiens, break the ice. Saya jarang bicara. Saya biasanya awal training itu ngebacain tulisan, grafologi gitu. Jadi ice breaking-nya justru pakainya grafologi, ngelihat karakternya gitu. Kalau Mas Farid biasanya awal-awal sulap dia, gitu. Jadi ice breaking itu nggak harus ice breaking yang joget kewer-kewer gitu ya. Udah gitu apa namanya pagi biasanya kan begitu gitu kan. Jadi ice breaking itu bisa menggunakan ilmu yang Anda punya loh. Gitu. Intinya apa? Intinya membuat mereka terbuka secara mental kan, berinteraksi dengan Anda gitu. Jadi bisa menggunakan apapun cara. Gitu. Intinya sih itu. Ice breaking banyak kalau ice breaking mah gitu. Sama aja di Indonesia maupun di Malaysia juga di Singapura dimanapun ice breaking yang fisik, yang pijat-pijat, udah gitu apa namanya ya gerak-gerak itu bisa digunakan gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau itu menunjukkan diri Anda gitu dan keahlian Anda kayak gitu. Seperti itu. Misalkan ice breaking-nya brain game gitu kan. Itu kan butuh keahlian kan, brain game misalkan. Nah, ini jadi ice breaking yang Anda juga bisa gitu dan Anda sekaligus ngajarin bahwa otak itu harus seimbang loh Bapak Ibu gitu. Saya selain saya seorang guru, saya juga seorang ahli neuroscience gitu kan. Dan otak itu harus seimbang. Jadi kita sambil ice breaking, sambil membuat diri kita punya brand di depan mereka gitu. Itu sih Bapak Ibu. Oke. Cukup? Oke. Lanjut lagi ya berarti.
Lanjut, Oke. Coach. Apakah ada tips dan persiapan atau rahasia sebelum tampil di depan audien, misal persiapan fisik selain doa dan persiapan lain? Fisik, ya fisik ya harus disiapkan gitu, tetap kita fit gitu. Yang kedua, kalau secara fisik sih, kalau saya selalu justru di awal sebelum saya training itu harus bergerak dulu. Gitu. Kenapa harus bergerak gitu? Terlepas dari teorinya atau teman-teman pernah ngelihat motivator yang sering gerak-gerak, ya, pokoknya gimana gitu ya. Saya setuju dengan emotion. Emotion itu energi in motion. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin gimana kita bisa bersemangat, ya kita harus mengeluarkan energi kita dulu. Gitu. Harus memacu energi kita dulu. Dengan cara apa? Yaitu bergerak gitu. Mau geraknya itu olahraga kek, mau geraknya itu loncat-loncat kek, mau geraknya itu latihan ngomong kek gitu kan, sambil gerak-gerak tangan dan kaki gitu. Bergerak dulu gitu. Itu buat menyelaraskan fisik kita gitu. Yang kedua biasanya saya ritualnya itu datang sebelum peserta datang, sehari sebelum kalau bisa bahkan. Saya duduk diam di panggung itu, saya ke kanan dan ke kiri, ke depan, ke belakang, seolah-olah ada peserta. Jadi membuat visualisasi mental untuk besok. Gitu. Itu penting. Karena apa? Karena kebanyakan trainer itu dadakan gitu. Dia nggak menguasai panggung. Sedangkan di panggung itu ada namanya hukum panggung. Ya di tempat Anda mengajar itu ada namanya kalau di dalam seni ya, ada hukum panggung. Ada chaos. Chaos itu panggung itu harus terisi. Anda nggak boleh mengosongkan panggung. Anda nggak bisa berdiri cuma di tengah aja. Kanan kiri kosong gitu. Itu seolah-olah ada panggung, tapi cuma sinarnya ke depan doang, sampingnya panggung kosong. Orang akan jenuh gitu. Makanya si panggung itu harus keisi kanan kiri gitu. Terus yang kedua, orang itu senangnya disapa gitu. Jadi kita ke depan, ke belakang, ke samping, nyapa orang gitu. Buat apa? Membangun interaksi gitu. Arahnya ke sana. Itu yang penting sih gitu. Selain yang tadi heart mastery tadi dan doa tadi gitu. Dan biasanya sebelum mulai acara itu saya selalu dalam hati saya nih, saya biasanya pada saat assalamualaikumnya itu diniatkan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang ini dapat manfaat dari apa yang saya berikan, ilmu yang saya berikan. Ya Allah, mudah-mudahan ilmunya nyampe ke mereka dan mereka bisa mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Sama seperti tadi tuh pas teman-teman mulai gitu. Saya niatkan mudah-mudahan apapun yang saya ucapkan hari ini itu bisa bermanfaat, bisa langsung diaplikasikan oleh teman-teman gitu. Oke? Itu ya. Ada yang mau didiskusikan dari pertanyaan yang ini? Mengatasi grogi, Coach, kadang-kadang suka ada nervous gitu. Oke, grogi atau nervous ya. Jadi gini sebenarnya. Kalau kita grogi itu karena apa? Mas Halid kira-kira. Grogi kadang-kadang suka gugup atau misalkan rasa malu itu tinggi kadang-kadang, Coach. Ya, karena malu ya. Malu Yes. di depan orang lain. Ya. Malu hasilnya jelek. Malu nggak bisa tampil maksimal. Gitu Yes. kan? Rata-rata karena malu. Dan itu terjadi karena kita berharap. Berharapnya pada siapa? Pada manusia. Kita berharap dipuji manusia. Kita berharap dianggap hebat sama manusia. Kita berharap kita dilihat bagus sama manusia. Padahal yang bisa ngasih hidayah ke orang, ngasih ilmu orang kita, apa yang kita omong ini nyantol di orang atau enggak, itu siapa? Only God. Iya. Jadi apa hak kita sebenarnya? Dan terlalu sombong ketika kita harus bilang bahwa saya harus bagus gitu. Emang yang ngatur siapa? Gitu loh. Dan ketika kita ngomong kita harus bagus, ya akhirnya performa kita
kita paksain, kita akhirnya tegang karena kita ngelihat orang nggak senyum aja dikit, kita langsung ngerasa kita jelek nih. Ngelihat orang tegang aja pas training kita, aduh ilmu saya nggak nyampe gitu. Padahal banyak orang yang serius di training saya, pulangnya mereka WA saya, Pak terima kasih, training Bapak ngena, ilmunya bagus, enak ke saya baru tahu nih ternyata bisa begini. Di training dia serius gitu, nggak ada ketawa-ketawanya, tapi ternyata serius itu memperhatikan gitu. Jadi bukan patokan orang itu ketika training itu serius atau tidak, orang ketawa atau tidak gitu. Justru yang berhak memberi hidayah ya Allah gitu. Kalau saya ya, tapi kembali lagi ke teman-teman gitu. Kalau teman-teman mau belajar hard mastery, yaitu kuatkan di situ bahwa mereka ini adalah makhluk-makhluk Allah gitu. Saya pun makhluk Allah. Jadi nggak ada alasan saya untuk malu di depan mereka gitu. Justru kita harus malu sama Allah, kita nggak punya apa-apa. Bahkan ilmu ini cuma titipan doang. Saya dititipin ilmu nih sama Allah, mau dititipin ke mereka, mau dikasihin juga ke mereka gitu. Ya Allah bantu saya buat hidayahnya nyampe ke mereka gitu. Supaya saya lancar, supaya tidak tidak ada keraguan-raguan ketika saya menyampaikan ilmu yang benar ini. Gitu. Itu sih Mas Halid intinya. Oke, Coach, thanks. Kalau secara fisik, saya yakin udah teman-teman udah belajar public speaking dari Pak Sakti gitu. Itu udah banyak sekali ilmu itunya gitu. Bagaimana kita relaksasi, bagaimana kita tarik nafas dalam untuk meredakan emosi yang negatif gitu kan, untuk menghilangkan. Ketika kita tarik nafas, itu kan si pernapasan nih merubah diri kita dari parasimpatis ke simpatis gitu kan. Simpatis ke parasimpatis. Jadi tubuh kita lebih rileks gitu. Lawannya tegang, rileks. Ya kalau misalkan kita tegang, ya kasih aja lawannya, rileks. Paling mudah gimana? Ya tarik nafas yang dalam. Nah, bikin berubah tuh si sistem saraf kita gitu. Dengan napas yang menjadi lebih tenang gitu kan. Detakan jantung pun menjadi lebih tenang. Yang terjadi adalah rileks. Lawannya tegang, ya rileks. Itu paling gampangnya ya, kalau secara fisik seperti itu. Tapi yang lebih bagus lagi secara mental kita udah siap. Itu Mas Halid ya. Dari saraf apa, Coach? Maaf tadi. Simpatis ke parasimpatis. Parasimpatis. Simpatis ke? Parasimpatis. Oke. Iya. Sama kayak teman-teman nih habis makan. Pernah nggak makan nih? Terus kan kenyang tuh. Habis kenyang ngantuk nggak? Ngantuk kan? Ya, karena dia menekan di atas perut itu ada diafragma. Di atasnya diafragma, di dada itu ada kelenjar timus. Kelenjar timus itu dia mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Ketika itu tertekan, maka otomatis tubuh Anda pun jadi rileks. Jadi jangan aneh kalau habis makan kenyang Anda ngantuk gitu. Halnya seperti itu. Jadi kalau misalkan gimana supaya cara rileks selain bikin kenyang, tarik napas, simpan di perut, kencangkan perut sampai menekan si diafragma. Terus Anda keluarkan, secara nggak langsung, itu otomatis akan masuk ke gelombang rileks dan masuk ke sistem sarafnya berubah ke parasimpatis seperti itu. Gitu simpelnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, Coach. Pertanyaan ke berapa tadi? 8, Coach. 8 ya. Sekarang 8 ya. How important the mind mapping before start the battle? Asik. Ini orang Inggris banget ya. Jadi intinya gini, mind mapping itu penting untuk menyederhanakan pola pikir kita sebenarnya. Pola langkah kita, sorry. Untuk menyederhanakan pola langkah kita. Kita mau melangkah nih. Kita tahu nih garis besar langkah kita kemana. Gitu. Kita mau perang, bikin strategi. Kita harus tahu step-stepnya tuh. Contohnya gini, Anda ngomongin dunia training. Dunia training itu bukan hanya sekedar ngasih ilmu. Kalau Anda mau ngomongin dunia training gitu ya. Kalau Anda suruh saya bikin mind mapping,
yang harusnya di mind mapping oleh Anda. Yang pertama adalah dunia training itu sendiri, training apa yang mau Anda buat. Yang kedua, niche-nya siapa, corak pasarnya siapa. Anda mau ngasih ilmu ini ke siapa? Orang yang membutuhkan itu siapa, gitu loh. Ini nih bikin bulatan lagi nih di atas nih. Set ke sini. Niche-nya siapa nih? Target Anda siapa? Anda punya ilmu, berharap Anda jual, semua orang mau. Belum tentu. Dan nggak efektif. Kayak saya mau bikin grafologi for school. Saya jual ke grup pebisnis. Nggak ada yang beli. Tapi corak pasarnya ini sekolah, gitu loh. Guru BK, guru, dan lain-lain, gitu. Makanya saya ambil corak pasarnya langsung ke sekolah, gitu. Dan grafologinya langsung diarahkan ke grafologi for school. Gitu. Sama seperti Anda tadi, misalkan Mas Imam tadi, komunikasi. Yang kira-kira butuh komunikasi siapa? Gitu. Nah, berarti kan misalkan komunikasi politik. Oh, berarti ini orang-orang yang bergerak di bidang politik nih yang harus diajarkan nih. Gitu. Oh, berarti ini bakal pembelinya adalah orang-orang yang bergerak di bidang politik. Gitu. Nah, niche-nya udah jelas. Gitu. Atau teman saya tuh pintar. Dia ngeliat pasar bidan itu belum ada yang megang gitu. Oh, baby spa nih yang lagi in sekarang. Oh, dia ngambil lah bidan gitu kan. Baby spa, sasarannya siapa? Bidan. Karena bidan untuk pertolongan persalinan udah nggak boleh kalau yang nggak normal gitu kan. Sehingga dia butuh job lain dong gitu. Nah, dia ambil pasar bidan. Gitu. Nah, dari situ mind mappingnya tadi kan ini apa nih training yang mau dibuat? Ini sasaran pasarnya siapa? Yang kedua, setelah sasarannya pasarnya siapa, kira-kira ilmu ini itu digunakannya untuk apa aja nih nanti ada level-levelnya nggak kira-kira gitu loh. Kurikulumnya lah kita buat. Oh ini ternyata level 1 yang mau diajarin ini, level 2 yang mau diajarin ini, level 3 yang mau diajarin ini gitu. Jadi isi dari training ini apa nih gitu. Kenapa dibutuhin sama bidan gitu. Jadi kita bisa arahnya kemana nih. Ini pasarnya bidan, kenapa ini dibutuhin sama bidan gitu. Terus baru di situ bagaimana supaya bidan ini mengetahui ini. Gitu. Sebenarnya ini pertanyaannya saya tulis nih ya. Ada yang namanya Adi nggak di sini? Nggak ada, Coach. Nggak ada ya. Ini mohon maaf ya. Ini saya bukan ngomongin orang ya. Nih. Si Adi demen babi gitu ya. Baby deh. Jadi siapa? Siapa yang mau Anda kasih ilmu ini? Siapa sasarannya? Gitu loh. Apa? Saya tulis ya. Ini penting nih buat teman-teman yang mau jadi IO. Siapa? Apa? Di mana? Ini siapa nih yang butuh training baby spa misalkan? Oh, bidan. Gitu. Apa isinya? Oh, ternyata pijat bayi sama baby spa gitu. Di mana kira-kira mereka? Oh, mereka berarti ini orang-orang bidan yang prakteknya rumahan. Gitu kan? Atau oh, ini daerah Jakarta nih yang biasanya butuh ini gitu. Terus jelas tuh di mananya si Adi dengan siapa? Dengan siapa kita harus berkolaborasi? Dengan siapa kita harus mencari link ini gitu. Misalkan kita berarti ke organisasinya aja langsung ke IBI-nya atau ke kampus-kampus yang memang akan meluluskan bidan gitu kan. Atau ke praktek-praktek kebidanan. Nah, dengan siapanya jelas tuh. Dengan siapa kita mulai bekerja sama gitu. Mengapa? Mengapa ini penting? Mengapa pelatihan ini penting? Kenapa harus ikutan pelatihan di saya gitu loh. Kenapa grafologi? Misalkan siapa? Orang tua dan guru. Terutama guru BK. Apa produknya? Grafologi for school. Di mana? Di sekolah. Karena kan ini buat ngelihat anak yang sekolah atau di rumah gitu kan. Atau ini untuk dijual di mana? Oh, di daerah Jakarta nih yang memang pengajar-pengajarnya, guru-guru BK-nya butuh ilmu ini misalkan. Dengan siapa kita harus bekerja sama? Oh, kalau BK dengan Abkin berarti.
Oh, kalau psikologi dengan psikolog berarti dengan HIMSI gitu kan. Oh, guru berarti dengan PGRI gitu. Mengapa? Mengapa ini penting? Karena nggak ada lagi yang ngajarin ini kecuali saya gitu. Jadi jangan sampai Anda membuat training yang ada di mana-mana gitu. Jadi Anda punya nilai jual itu cuma ada di saya gitu. Atau mengapa yang lain adalah yang lain banyak ngajarin ini, tapi nggak ada bonusnya. Bonusnya cuma ada di training saya gitu. Atau Anda ngajarin komunikasi misalkan. Kan semua orang juga banyak yang ngajarin komunikasi. Tapi komunikasi yang ada komunikasi emosinya gitu ya, yang ada hard mastery-nya cuma ada di saya. Kayak PPA tuh, PPA pintar. Dia ngomongin public speaking, udah banyak public speaking di luar sana. Tapi yang ngomongin hard mastery cuma ada di PPA. Gitu. Misalkan kayak gitu. Mengapanya ya? Si Adi demen, Mbak. Bagaimana caranya supaya ini termasyarakatkan, supaya ini dapat, Anda bikin proposal lah, Anda bikin apa yang kira-kira Anda perlukan gitu. Anda bikin flyer lah, Anda bisa bikin iklan di FB atau di Instagram atau di mana. Bagaimana cara Anda memasarkannya? Bagaimana cara Anda membuatnya? Bagaimana Anda membentuk acaranya? Kapan, sama siapa, butuh berapa orang gitu kan, terus diperjelas tuh proposalnya gitu ya. Bila mana acara ini jadi nih, apa yang perlu Anda persiapkan gitu. Bila mana orang-orangnya udah pada ngikut daftar peserta ke Anda harus ngapain? Oke? Dapat ya? Si Adi demen? Bagaimana bila mana? Oke, lanjut lagi. Untung nggak ada si Adi di sini. Iya. Itu nggak ada ya. Oke. Tadi kita udah sampai di mind mapping. Sekarang bagaimana tips dan triknya supaya ketika kita bicara di forum-forum formal maupun non formal kita dapat menarik perhatian dan simpati para audien kita. Oh, ini ahlinya Mas Sakti ini. Kayaknya udah disampaikan sih kemarin. Kalau saya kembali lagi yang tadi. Saya lebih suka dengan konsep tadi gitu. Hard mastery-nya dulu diperbaiki gitu. Karena mau di forum apapun, mau forum internasional, forum nasional, itu semua ibaratnya sama-sama makhluk Allah gitu. Bismillah aja. Yang penting kita mempersiapkan diri, memantaskan diri. Ya forum internasional ya kita pakai ibaratnya pakai atribut yang sesuai dengan forum internasional gitu. Kalau forum internasional orang-orangnya karakteristiknya kita juga harus tahu karakteristik orang internasional itu kayak gimana gitu. Misalnya profesor-profesor kita ngajarinnya urakan gitu kan nggak masuk juga. Gitu. Ya itu ya konten mastery sama hard mastery-nya harus dikuatkan di situ. Kalau mengenai konten tadi udah dibahas ya dari mulai penampilan, bagaimana kita berbaur dengan peserta, interaksi dan lain-lain itu sih. Gitu. Oke, itu ya. Kalau tips utamanya ya tadi hard mastery tadi dikuatkan. Oke. Gimana? Ada yang mungkin disanggah atau ada yang mau tips lain boleh sih buat bantu yang temennya yang lain gitu. Oke. Kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Apa syarat dan kesiapan kita menjadi pemateri internasional selain mengikuti CMPI ini dikaitkan dengan kondisi COVID-19? Kalau ngomongin COVID-19, itu berarti kan standarisasi kesehatan, protokol kesehatan gitu. Yang pertama, kalau training sekarang yang saya alamin di offline gitu ya. Training kemarin baru pulang dari Subang gitu. Makanya kemarin saya nggak bisa hari Minggu, karena hari Minggu saya full di Subang gitu ya, baru pulang juga malamnya gitu. Nah, itu benar-benar gitu. Kalau kita udah di hotel atau di tempat pertemuan pelatihan, itu protokol kesehatan harus dipakai gitu. Ya, misalkan masker atau face shield gitu. Bahkan foto-foto pun kita harus pakai masker gitu kan. Dan ketika duduk pun jaga jarak gitu. Beberapa kalau hipnoterapi pun bahkan udah sekarang sih emang udah lama sih saya nggak
nggak bersentuhan langsung dengan peserta seperti itu. Jadi protokol kesehatan yang harus dijaga itu yang penting gitu, ketika Anda di di era pandemi seperti ini. Yang kedua, kalau misalkan Anda naik pesawat, Anda harus pergi keluar kota atau keluar negeri bahkan gitu. Itu kan harus dipersiapkan dulu benar-benar kesehatan Anda dan Anda sudah pemeriksaan dulu gitu. Untuk dinyatakan bahwa Anda sehat bebas COVID, itu dulu yang paling penting. Karena akan ditanya tuh di bandara, bener nggak, ada nggak suratnya yang menyatakan Anda bebas COVID gitu. Itu penting gitu. Biasanya dari rumah sakit pemerintah dimintanya gitu. Tapi kalau nggak salah sih katanya, saya belum lagi sih untuk keluar negeri yang pakai pesawat gitu. Untuk di era pandemi saya belum lagi gitu. Tapi katanya sih udah ada di bandara juga yang untuk tes COVID ya, tes rapid testnya gitu. Itu sih. Cuman intinya tetap mau itu di bandara ada ataupun enggak, tetap Anda harus punya SIM-nya ibaratnya gitu, punya surat layak terbangnya dengan cara ada bebas COVID-nya. Dan itu berlaku 14 hari biasanya seperti itu. Itu syarat utamanya sih. Terlepas di sananya, kembali lagi, semua negara yang saya tahu nih, beberapa orang yang berangkat ke negara lain gitu ya, teman-teman saya kemarin gitu, itu di sana pun harus standby dulu 14 hari baru boleh keluar. Jadi trainingnya misalkan tanggal 14, dia udah tanggal 1 udah di sana gitu. Karena 14 hari harus diam dulu. Kalau kemarin ya udah lama sih, udah 2 bulan yang lalu begitu gitu. Jadi nggak bisa langsung ngisi training gitu. Dia harus standby dulu gitu, nggak boleh langsung ke peserta gitu. Ada aturan-aturan begitu sih gitu. Jadi nggak semua negara gitu langsung welcome dengan orang datang mau ngisi training, hari itu juga langsung ngisi, belum tentu juga. Jadi Anda harus persiapan aturan-aturan yang ada di negara itu seperti apa. Sama seperti kayak teman-teman nih kalau ke Singapura, pasti mendadak jadi orang yang rapih gitu. Karena di situ nggak ada polisi, nggak ada apa, tiba-tiba kita buang sampah, datang kita polisinya, kita didenda jutaan gitu kan. Nah itu kan aturan negara gitu. Teman-teman juga harus pahami aturan negara itu seperti apa gitu. Itu sih yang lebih penting gitu. Oke, itu begitu kira-kira. Ada yang mau didiskusikan untuk pertanyaan yang tadi? Lanjut, Coach. Lanjut. Oke, bagaimana menjadi seorang pembicara internasional yang joyful dan meaningful? Ya tadi, temuin dulu joyful-nya di mana. Meaningful itu gini, intinya tahapan terakhir dari kehidupan kita adalah kita bermanfaat bagi umat gitu loh. Dan apa yang kita punya itu ketika dihisap itu di akhir nanti gitu, itu semuanya itu sudah sudah termanfaatkan oleh orang gitu loh. Udah nggak ada sisa beban yang harus kita tanggung lagi gitu. Intinya kan itu, ketika meaningful itu ketika itu sesuai dengan diri kita dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita nanti baik di dunia maupun di akhirat. Intinya seperti itu. Jadi menemuinya gimana? Ya tadi sebenarnya awalnya di empat tadi gitu. 4 tadi temuin, ketika udah temuin sadari bahwa kita insan Tuhan gitu. Insan Tuhan yang pada akhirnya kembali kepada Tuhan. Ketika kita ditanya sama Tuhan, kita mau ditanya aja ke diri sendiri deh. Saya mau dikenal sebagai trainer apa dan apa manfaatnya bagi umat Muslim gitu. Kalau kita Islam, atau kalau agama lain, apa manfaatnya saya bagi agama saya gitu. Saya seorang trainer komunikasi. Tapi pertanyaan lain yang harus ditanyakan ke diri saya, apakah ilmu komunikasi saya sudah bermanfaat belum buat umat saya gitu loh. Kayak gitu. Makanya kalau teman-teman yang ikut Grapopol School saya, itu kan selalu tuh ditulisin tuh di situnya bahwa training ini investasinya infak seikhlasnya, dan infak itu sebagian akan disampaikan ke anak yatim, duafa gitu kan. Itu udah janji saya itu. Jadi saya itu ketika bikin Grapopol School pertama kali gitu, bikin Grapopol School itu diniatkan dalam hati saya pingin ilmu grafologi ini jadi bekal saya di akhirat gitu loh. Makanya tuh lewat grafologi Power School, sebenarnya kalau belajar grafologi Power School itu mahal, itu bisa jutaan gitu kalau ngelihat ilmunya ya, isinya gitu.
Tapi saya ngelihat guru-guru ini butuh loh, dan guru-guru ini adalah orang yang langsung memanfaatkan ilmu ini. Dan guru-guru ini adalah orang-orang yang akan menyebarkan ilmu ini ke orang lain. Makanya sasaran saya langsung school yang saya arahkan gitu, dan itu infak seikhlasnya, dan hampir lebih dari 50% yang bahkan saya sumbangkan ke yatim piatu, sisanya buat regulasi supaya acara ini berjalan sebenarnya. Dan itu pun beberapanya ya pasti saya kembalikan lagi ke arahnya ke charity lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Dari situ berjalan terus tuh gitu. Kita ilmunya dapat, kita trainingnya dapat, charity-nya dapat, sedekahnya dapat. Dan kalau Anda mau ini saya takutnya ria gitu ya, tapi ambil positifnya gitu dari apa yang saya sampaikan. Saya takutnya salah ucap gitu ya. Intinya sih banyak orang trainer sukses, motivator sukses, mereka itu beramal tapi nggak kelihatan sama kita. Kadang-kadang mereka memataskan dirinya dengan cara itu gitu loh. Dan itu yang kita tahu gitu loh. Kita ngerasa cukup aja mereka itu cuma ngajar doang. Enggak, mereka tuh dibalik itu, mereka tuh melakukan amalan-amalan yang disembunyikan dari kita gitu. Dan itu dilakukan secara rutin dan Allah lihat itu. Makanya mereka diangkat derajatnya gitu. Kalau saya mau ini ya, teman-teman juga seperti itulah gitu. Berdiam-diam untuk melakukan kebaikan hanya untuk Allah gitu, untuk memperlihatkan pada Tuhan kita gitu. Di luar kita tetap berusaha menjadi seorang trainer gitu. Intinya sih seperti itu gitu. Jadi lakukan amalan sedikit tapi rutin gitu. Dari ilmu yang Anda punya gitu, dari apa yang Anda hasilkan gitu. Atau bisa juga amalan-amalan yang memang yang memang bisa Anda lakukan rutin lah, intinya seperti itu gitu. Sehingga itu nanti akan menjadi bekal Anda ketika menjadi trainer gitu. Bahwa Anda punya makna hidup di dalam agama Anda, di dalam kehidupan Anda gitu. Itu sih. Ada yang mau didiskusikan untuk pertanyaan ini? Mas Rani, mau ada yang didiskusikan? Ya, udah bagus Coach, udah jelas semuanya Coach. Oke. Tapi ya, udahlah. Tapi apa? Gak apa-apa, sok aja. Kita kan gini Coach, misalnya kita contoh ya, kita sebagai misalnya pengajar lah di sekolah kan. Kita mengajar di ya sekolah dasar, sekolah menengah gitu kan. Kadang-kadang kita kan menghadapi siswa itu kan penuh dengan tantangan juga kan. Karakter siswa, kadang kita jenuh, kadang gitu kan. Kita butuh motivasi, kita butuh dorongan juga. Nah, kadang kita itu menurut Coach kira-kira variasi yang bisa kita lakukan itu bagaimana kita untuk mengatasi hal tersebut Coach? Kalau dari sisi training ataupun dari sisi dalam apalah kalau saya bermanfaat gitu. Supaya kita bermanfaat buat orang lain, penuhi diri kita dengan kebermanfaatan gitu. Kalau misalkan Anda menghadapi karakter orang, ya cari ilmu tentang karakter supaya kita lebih paham. Bahkan kalau kita nggak punya motivasinya kurang, ya cari ilmu tentang motivasi gitu. Jadi Tuhan itu udah menyebarkan ilmunya di dunia itu banyak. Tinggal kita mau cari, mau ambil apa enggak gitu loh. Dan kita mau aplikasikan atau enggak gitu. Kembali ke situ. Terus yang kedua, kalau memang Anda ngalamin bosan, tanya lagi, apakah benar 4 hal tadi udah ditemuin di diri Anda gitu loh. Kalau emang benar 4 hal itu ada, distraksi dan relaksasi itu harusnya bisa mengatasi itu. Harusnya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata emang bukan passionnya, bukan hobinya, bukan senangnya di situ, ya mungkin akan merasa ini bukan jalan saya gitu. Kembali lagi, sampai nemuin ini jalan saya gitu. Biasanya tuh akan ajak kalau orang udah menemuin ini loh jalan saya gitu. Itu sih Mas Rani gitu. Jadi fokus dulu sekarang, jalanin aja dulu.
tapi sambil nyari jalannya benar nggak sih, saya jalannya di sini gitu. Gitu. Iya, oke coach. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Cara memulai karir menjadi pembicara, apakah membuat acara sendiri atau mencari komunitas dan menjual diri untuk dijadikan pemateri dari acaranya? Mau tanya versi siapa nih? Versi saya atau versi orang lain gitu ya? Dan termasuk saya juga pernah di posisi itu, tapi memulainya nggak di situ. Kalau saya, beragam versi ya, gini. Kalau saya biasanya saya memulai dari, karena passion saya di ngajar gitu ya. Saya memulai dari ngajar gratisan dulu biasanya. Kalau ngajar gratisan yang lain seneng, itu biasanya orang-orang yang belum ikutan tapi ngedengar itu mereka pengen, bahkan akan rela membayar kita. Kalau saya biasanya memulai dari situ, gitu. Jadi kenapa sih Coach Richard sering banget sih bikin grafologi gratis gitu kan? Sharing-sharing ilmu gitu di grup. Salah satunya bukan cuma jualan buku sebenarnya, supaya orang tahu, oh ilmunya begini, oh menyenangkan, oh udah ada yang ikutan, udah jadi grafolog juga, wah saya mau nih, bahkan saya rela bayar. Tadinya kan gratis acaranya, mereka ikutan kayak gituan, gitu. Nah, tapi niat saya bukan niat langsung jualan, enggak. Niat saya adalah niat tetap dalam hati saya adalah ilmu ini supaya bermanfaat bagi orang. Gitu. Jadi nggak ada salahnya membagikan ilmu itu. Gitu. Nah, dari situ banyak orang yang mulai manggil-manggil. Jadi kalau saya sistemnya adalah saya bisa di bidang itu, saya tunjukkan diri saya di bidang itu, saya fokus aja menunjukkan diri saya dan memberikan kebermanfaatan pada orang lain. Nanti orang lain akan manggil saya dengan sendirinya. Gitu. Terus yang kedua, bangun interaksi dengan orang yang sudah percaya dengan kita. Kayak tadi tuh, kita udah dipanggil IO nih, di mana gitu kan. Kita kasih bonus-bonus ke mereka, ilmu yang lain lewat apa yang saya bisa gitu ya. Kayak misalkan saya bisa baca karakter lewat sidik jari, bisa karakter lewat wajah gitu kan. Nah, itu bisa variasi-variasi. Siapa tahu yang tembus hari ini kan grafologi. Siapa tahu kedepannya malah sidik jari yang diterima sama mereka. Wah, ini bagus nih sidik jari nih, bagus nih buat kembangin berikutnya gitu kan. Atau ngomongin apa gitu kan setelah dibaca tulisan tangannya gitu kan. Mereka ngomongin apa tentang masalah rumah tangganya. Bisa jadi pamili terapi yang nanti lolos gitu kan. Nah, itu kan berbagai macam cara ya. Ibaratnya seperti itu. Cara Allah kita nggak tahu. Tapi intinya perbanyak ilmu kita. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak yang bisa dijual ke orang lain. Dan pastikan Anda expert gitu loh. Saya hipnoterapi, saya belajar itu nggak cuma sampai CHT doang. Ada lagi nggak level lain? Oh, ada Ericksonian nih hipnoterapi. Saya belajar Ericksonian hipnoterapi. Oh, ada NGH nih, USA. Saya ikutan belajar NGH USA. Terus yang kedua, Anda harus pintar manajemen. Manajemen apa? Manajemen keuangan dalam training. Manajemen untuk upgrade ilmu. Saya itu setiap ikutan training, setiap ngisi acara, itu 50%-nya saya sisihkan untuk ikut training baru apapun. Gitu. Jadi saya nggak semuanya dapat uang nih, seneng langsung dipakai gitu. Enggak. Saya kalau nggak 50% itu saya pakai buat beli buku, saya biasanya ikutan training. Nah, ini ikutan training ini. Jadi makin lama ilmu saya makin banyak. Orang yang ikutin saya itu nggak bakal bisa ngejar saya karena ilmu saya setiap hari, setiap bulan itu nambah terus gitu. Saya udah nambah ilmu ini lagi, saya udah nambah ilmu ini lagi gitu kan. Ditanya ilmu ini bisa, ditanya ilmu ini bisa. Tapi saya makin pakar di bidang itu gitu loh. Karena semakin banyak pola pandangnya, semakin banyak pengalamannya gitu. Ibaratnya seperti itu. Ini cara pandang yang pertama. Gitu. Yang kedua, ini yang saya biasanya ngebentuk orang-orang yang ada di tim saya. Gitu. Saya nggak perlu sebutin tim saya, tapi kalau teman-teman dengar, oh ini timnya Mas Richard nih, mereka udah sukses di dunianya masing-masing. Ada yang di Bukalapak, jadi senior mitra pelapak ya, senior gitu kan. Ada yang di Baby Spa udah jadi trainer juga keliling Indonesia gitu kan. Ada yang udah keliling Malaysia, Singapura, Brunei gitu kan. Itu alumni saya tuh rata-rata. Dan mereka mengawali dari apa? Dari ngikutin, ngintilin.
the power of ngintil. Dan mereka itu rata-rata orang-orang yang bermasalah dengan kehidupannya sebelumnya. Karena saya sadari juga, saya juga dulu bermasalah dengan kehidupan saya mungkin gitu. Makanya ketika mereka nanya, kok bisa nggak bimbing saya? Sok, ikutin saya aja gitu. Dengan cara ngikutin saya dari mulai jadi jadi admin gitu ya. Ya udah kalau mau ikutin saya mulai jadi admin dulu. Kenapa sih saya selalu mengarahkan orang mulai jadi admin dulu? Supaya dia merasakan nyari peserta itu nggak mudah. Nanganin orang komplainan atau orang mau daftar gitu, itu juga nggak mudah. Kebanyakan kita jadi trainer pengen enaknya langsung jadi trainer. Gitu. Nggak ngalamin dari mulai nyari peserta sendiri kan, udah gitu ngadminin gitu kan. Rata-rata mereka saya awalin dari situ dulu. Lu kuat nggak jadi admin? Gitu loh. Kalau udah jadi admin sebelum ngisi acara nih, mereka kuat nggak jadi admin saya? Kalau mereka udah kuat jadi admin saya, baru masuk ke fase yang berikutnya. Mereka kuat nggak jadi tim penyelenggara gitu loh. Bagus nggak dalam tim? Karena nanti mereka ketika jadi trainer, mereka harus berinteraksi dengan yang lain gitu loh. Dengan trainer yang lain harus bisa kolaborasi. Terus harus bisa mereka tahu kebutuhan trainer lain apa gitu loh. Kebutuhan orang yang di dalam dunia training apa. Dan mereka pun tahu ini cara nyeting ini gimana, cara ngebuka laptop gimana, ini gimana. Jadi tim dulu. Tadi di admin mereka udah siap jiwa raga tuh ketika ada siswa ketika ada pembeli yang komplain atau apa yang komplain, mereka udah tahan tuh secara mental. Masuk ke dunia kerjasama, mereka udah siap tuh bekerja sama dengan siapapun. Bahkan ke peserta juga mereka udah siap memfasilitasi peserta. Setelah itu baru naik jadi trainer. Biasanya saya jadiin co-trainer dulu tuh. Oh, pingin di dunia motivasi, sok ngisi kamu sekarang yang ngisi motivasi. Saya ngeliatin sekali dua kali gitu kan. Alhamdulillah gitu. Sampai sekarang udah banyak gitu. Yang benar-benar ngikut saya dan kuat itu rata-rata udah jadi trainer sukses. Dan saya selalu sadar bahwa setiap orang yang ada di samping saya itu ada waktunya di mana dia levelnya udah setara dengan saya atau udah siap berdiri sendiri gitu. Jadi di dalam dunia training itu ketika ada orang keluar dari organisasi kita itu hal yang biasa gitu. Berarti kita berhasil ngelatih orang ini sampai dia bisa jadi gitu. Lebih bagus lagi karena apa? Karena dia berarti punya organisasi baru yang bergerak dengan market yang baru gitu. Kalau kita silaturahminya baik, bahkan kita bisa saling kerjasama. Saya masih lempar-lemparan peserta sama alumni-alumni saya gitu yang udah jadi trainer gitu. Karena niat saya bukan bersaing, tapi berkolaborasi dengan mereka. Jadi itu sih dua caranya. Kalau saya sih seperti itu. Jadi teman-teman bisa mulai dengan dari diri sendiri tadi gitu. Teman-teman maksimalin diri, tunjukin potensinya ke orang-orang bahwa saya bisa ini, niatkan itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Atau kalau teman-teman ragu misalkan atau butuh mentor, cari orang yang expert di bidang itu, Anda intilin gitu. Saya dulu, kalau Anda kenal nama Kang Asep Hairul Ghani, saya pun pernah ngintilin dia gitu loh. Demi belajar sama dia, karena ilmunya itu kadang-kadang nggak dia share bikin kelas gitu. Kalau kelas bayar, saya insya Allah pasti ikut gitu. Tapi dia kelasnya itu di UI, dan itu dibayar sama UI-nya, jadi nggak ada kelas orang luar. Saya sampai rela, Kang, saya pengen tahu ilmunya Akang, saya pengen ikutan ilmu ini, saya butuh ilmu ini. Waktu itu ilmu konseling psikoterapi. Itu kalau belajar harus masuk ke psikologi. Waktu itu saya masih perawat waktu itu, murni gitu, belum kuliah psikologi waktu itu. Saya sampai relain ke Kang Asep itu, saya bilang, Kang, saya benar-benar tertarik ilmu ini, saya pengen ikut ilmu ini. Dia bilang, ini acara intern. Terserah Kang deh, Kang, saya jadi tukang foto juga siap deh, Kang, saya pengen ilmunya. Ya udah, kamu datang aja, seolah-olah kamu tuh jadi tukang foto saya, datang. Soalnya guru yang baik, mentor yang baik sampai seperti itu, sampai segitunya gitu. Karena apa? Karena ilmunya nggak bisa dibayar gitu, karena itu bukan ilmu yang disebarluaskan gitu. Tapi saking dia tahu nih, ini orang kebet banget ingin dapat ilmu gitu. Kayak sampai seperti itu. Jadi itu udah power of ngintilin, saya juga pernah mengalami itu gitu. Itu sih. Gitu teman-teman. Ini nggak kerasa udah jam 21.39. Sampai di sini ada lagi nih
pertanyaan tadi udah ke pertanyaan terakhir ya kalau nggak salah belum? Halo coach, boleh tanya? Boleh Pak, silakan. Ya, selamat malam Kang. Oh, sorry. Ini Ya coach. Pak Mario, oh, ini kayaknya udah sering WA-an nih sama saya. Iya, udah lama ini. Iya. Ini coach, saya mau tanya, ini coach Richard apa coach Richard? RICHAD, Richard. Oh ya, Richard. Richard. Ya. Kayaknya sih aku sih memang udah beli buku grafologi, tapi aku juga memang bersertified sih di grafologis, tapi aku yang perguruan Karos gitu lah, kayak coach. Tapi nggak apa-apa lah, sesama grafolog kan bisa saling belajar. Apa-apa. Saya juga dulunya Kang Afif juga guru saya juga itu dulu. Iya, sama si siapa itu? Yosandi juga aku belajar dari tulisan-tulisan Yosandi Lipsan, tapi iya. tidak berguru langsung sih. Kayaknya ini ya lihat ini. Cek. Halo. Cek. Ih.